Di episode ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah pertarungan antara manusia kekar yang tak lain mereka adalah seorang gladiator. Pada zaman itu manusia sangat mudahnya diperjualbelikan, yang dimana nyawa seorang budak sangat tidak berarti di mata majikannya. Pada zaman itu juga kaum pria kebanyakan dijadikan petarung atau bekerja di pertambangan, dan kaum wanitanya dijadikan pelayan, dan tak jarang juga mereka dijadikan pemuas hasrat atau budak nafsu oleh para majikannya. Kita bisa melihat para gladiator ini dipertontonkan oleh ratusan orang untuk diadu sampai mati. Ketika itu kita difokuskan pada satu pria. Ia merupakan salah satu majikan dari para gladiator yang terkenal di kotanya, yaitu Capua. Pria itu bernama Batiatus. Batiatus bisa dibilang adalah seorang yang haus akan kehormatan. Dengan segala cara ia lakukan agar dirinya dihormati oleh kalangan para pejabat Romawi. Dan Batiatus ini juga merupakan orang yang memiliki banyak petarung atau gladiator terhebat di Romawi. Dan salah satu petarung atau gladiator andalannya adalah Gannicus. Batiatus juga selalu melahirkan gladiator-gladiator hebat dari generasi ke generasi. Semua gladiator di kediaman Batiatus dilatih oleh seseorang yang lebih dikenal dengan panggilan Doctore. Dan di sana juga terlihat seorang wanita cantik yang merupakan istri dari Batiatus, yaitu Lucretia. Dan ada juga seorang pria parubaya yang merupakan teman dekat dari Batiatus yang bernama Solonius. Karena ini adalah sebuah tempat di mana para budak pria bisa mendapatkan kehormatannya, bagi yang menang berturut-turut akan mendapatkan gelar kebebasan dari perbudakan. Dan sebaliknya, bagi yang kalah akan menerima kematian di tengah gelanggang. Kita juga bisa melihat seorang pria yang sedang duduk di atas panggung arena. Pria ini bernama Vettius. Vettius ini adalah salah satu saingan dari Batiatus, yang dimana dia juga memiliki banyak gladiator. Dan kini tibalah saatnya pertarungan utama hendak dimulai. Terlihat seorang gladiator milik Batiatus yang tak terkalahkan, dan tak lain dia adalah si gondrong Gannicus. Para penonton pun bersorak dengan memuja-muja namanya. Saat pertarungan dimulai, terlihat dengan santainya dia bertarung. Dan di saat dia sedang lengah, tiba-tiba lawannya menyerang yang mengakibatkan luka goresan di tangannya. Sempat ada ketegangan di situ. Entah apa yang ada di pikiran Gannicus sehingga ia terlihat menancapkan pedangnya ke tanah, dan lalu ia pun bertarung dengan hanya menggunakan tangan kosong. Mengingat sepak terjangnya selama ini dan nama besarnya sebagai gladiator yang tak terkalahkan, maka dengan tangan kosong pun Gannicus tetap bisa melumpuhkan dan menghabisi lawannya. Ketika lawannya terjatuh, Gannicus pun kembali mengambil pedangnya dan langsung menusukkan tepat di perut lawannya itu, dan disusul serangan berikutnya dengan menghunuskan pedangnya lagi di punggung lawannya. Dan pada akhirnya lawannya pun sudah tak berdaya. Lalu pada akhirnya Gannicus menyabetkan kedua pedangnya tepat pada leher lawannya hingga tewas. Dan kemenangan yang sekian kalinya pun diraih kembali oleh Gannicus. Saat hendak pulang dari arena pertandingan, Batiatus sempat menyuruh salah satu anak buahnya untuk segera memerintahkan Doctore supaya memberikan hadiah yang pantas untuk Gannicus. You and your tiny cock best pray that fucking Sam's Gannicus. What's those fucking legs? Di tengah-tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sahabat dekat Lucretia yang bernama Gaia. Gaia? I'm just seeking you out. Do you travel with your husband? None required. It was his duchess. Princess? Dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Batiatus dan juga Solonius melanjutkan perjalanan untuk melihat-lihat pembangunan sebuah arena megah yang diperuntukkan bagi para gladiator petarung. Then a blessing he is not, which is why he never rose above his humble station. He supplies slaves from the father. Dan tak berselang lama, Batiatus dan Solonius yang hendak pulang pun tiba-tiba pandangannya terfokus pada sebuah perkelahian seorang budak yang merupakan budak milik Tullius. Pria gondrong ini bernama Crixus. Tampaknya Batiatus tertarik dengan orang tersebut dengan keahlian untuk membaca seseorang yang mempunyai potensi untuk menjadi gladiator. Akhirnya Batiatus membeli Crixus dengan harga 50 dinar yang nantinya akan dibina dan akan dijadikan sebagai gladiatornya. Even the lowest man could rise beyond the heaven. Sementara itu terlihat di kediaman Batiatus para gladiator sedang berlatih. Namun berbeda dengan Gannicus yang dimana dia diperlakukan sangat spesial karena selalu memenangkan pertandingan. Dan Batiatus pun tentunya memberikan hadiah untuknya, yaitu berupa minuman anggur dan beberapa orang wanita sebagai pemuas hasratnya. Saat malam tiba, terlihat di mana para gladiator selesai berlatih, dan begitu juga dengan Gannicus yang seusai berkencan dengan beberapa teman wanitanya. Lalu dia dihampiri seorang wanita yang bernama Melita. Melita menghampiri Gannicus untuk menjemput rekan wanitanya seusai memuaskan hasrat dari Gannicus. Di situ Gannicus juga terlihat berbincang dengan Onomaus yang merupakan suami dari Melita. Onomaus juga adalah sebagai salah satu gladiator hebat di kediaman Batiatus yang diceritakan dia baru saja sembuh dari lukanya akibat pertarungannya dengan Theocles yang juga dijuluki sebagai bayangan kematian.
as large as a horse is. Kemudian diperlihatkan Lucrezia dan Gaia yang sedang bernostalgia di kamarnya. Mereka menceritakan kisah perjalanan hidupnya satu sama lain. Gaia, I have far too many. Dan percakapan itu pun ditutup dengan Gaia yang menyarankan untuk tidur bersama para gladiator hebat yang ia miliki, termasuk Gannicus. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh Lucrezia karena Lucrezia menganggap mereka hanyalah seorang budak rendahan di matanya. It turns my stomach. Kemudian diperlihatkan Crixus yang baru saja masuk dalam sel gladiator. Terlihat Crixus yang tengah diremehkan oleh salah satu gladiator yang bernama Asur. Dia menganggap kalau Crixus tidak akan selamat pada saat ujian terakhir sebagai gladiator. Tetapi Crixus tetap bersemangat untuk meraih gelarnya sebagai gladiator. Now we have dreams of blood and glory. So we'll face one of the seasoned men and demonstrate to the Dominus. Worthy of the arena. He launched the Tell him the feeling is well shared. For a fucking stoneholder. Di sisi lain diperlihatkan Batiatus yang dimana ia telah menyesal setelah membeli seorang budak yang bernama Crixus itu dengan harga tinggi. Namun Lucrezia menenangkan suaminya tersebut dan mengingatkan suaminya pada tujuan awalnya membeli Crixus, yaitu untuk mengambil hati dari Tullius. Lalu ia juga menyarankan agar suaminya itu mendatangi Tullius untuk mengambil perhatiannya. Belum diketahui sebabnya kenapa mereka sangat ingin mengambil perhatian dari Tullius. Dan Lucrezia juga meminta satu permintaan pada suaminya agar supaya mengizinkan Gaia untuk tinggal di rumahnya beberapa hari ini. Tanpa ada perdebatan, permintaan tersebut pun disetujui oleh Batiatus, dan Lucrezia pun terlihat sangat senang mendengar jawaban dari sang suami, dan lantas mereka berdua pun bercocok tanam di tempat itu. Dan di saat mereka sedang bercocok tanam, tanpa sengaja Gaia melihatnya, dan lantas ini pun membuat Gaia menjadi terangsang dan juga haus akan sentuhan seorang lelaki, karena diceritakan Gaia adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Keesokan harinya terlihat Dr. Ray yang notabene adalah seorang pelatih dari para gladiator milik Batiatus itu sedang menjulurkan cambuknya, dan pertanda latihan pun akan segera dimulai. Dan pada hari itu juga terlihat Crixus mulai mengikuti latihan bersama para gladiator yang lain. Di situ juga terlihat gladiator andalan Batiatus lainnya seperti Barca, Asur, dan sang juara bertahan yaitu Gannicus yang terlihat baru saja bangun dari tidurnya. I would not let gaze linger. Saat melihat Batiatus yang sedang melintas di situ, Unomaus yang sedang berlatih bertarung dengan Barca pun mulai mencari perhatiannya dengan cara menyerang Barca secara membabi buta hingga Barca pun tumbang. Ia berniat mencari perhatian Batiatus agar supaya segera diikutsertakan kembali dalam pertandingan selanjutnya oleh Batiatus, karena dia baru saja sembuh dari lukanya yang parah saat melawan Theocles. Namun ternyata rencananya tak berjalan dengan mulus. Ia justru diperintahkan Batiatus untuk bertarung melawan Crixus dan memerintahkan juga untuk membimbing Crixus. Sontak hal itu membuat Unomaus menjadi sangat kecewa, dan lantas Unomaus pun terlihat meluapkan emosinya kepada Crixus dengan memukulnya hingga tumbang. Before noonday sun. Are your shadow now? Sementara itu terlihat Batiatus yang ditemani oleh Solonius untuk pergi menemui Tullius. Tak disangka saat bertemu dengan Tullius terlihat juga Vettius yang sedang bersamanya. Tentunya hal ini telah merusak rencana Batiatus, dan betul saja Tullius yang sudah terpengaruh oleh Vettius pun justru malah menghina Batiatus yang telah membeli Crixus dengan mengembalikan uangnya. Vettius pun juga ikut menghina Batiatus dengan mengatakan bahwa gladiator milik Batiatus penyakitan. Tentunya mendengar perkataan itu membuat Batiatus kesal dan menantang untuk melawan gladiator milik Vettius dengan mata tertutup. Dan pertandingan itu pun lantas disepakati oleh mereka untuk dilaksanakan pada esok hari. Tomorrow then. A friendly. I fucking pressed a wall. All men are reduced in years when faced with a superior. Sesampainya di rumah, Batiatus langsung memberitahukan berita ini pada Lucrezia sang istri, yang di situ juga terlihat ada Gaia yang sedang menemaninya. Tak lama kemudian, Batiatus juga memberitahukan tentang hal ini pada gladiator kepercayaannya yaitu Unomaus. Mendengar hal ini, Unomaus langsung terlihat kegirangan dan mengira dialah yang akan dipilih untuk melakukan pertarungan pada esok hari. Namun nyatanya Batiatus justru terlihat menunjuk Gannicus yang dimana dia dipercaya untuk melakukan pertarungan itu. Di sini terlihat perubahan wajah Unomaus yang lantas menjadi kecewa. Is he worthy of the mantle? For you to offer support? This is not stand with you, so. What? Dominus. Do the gods ever answer your prayers? Lalu Unomaus menceritakan hal ini pada sang istri, dan lantas sang istri pun terlihat menenangkan sang suami yang masih terlihat kecewa itu. Lalu akhirnya mereka berdua pun bercocok tanam. From an angry sky. Brother, come, sit, drink, join me. No fucking business. Tomorrow you fight for the honor. Let me greet you with your... Well received, well received.
Should be it. Come to his sense and remain within the warm, Dan safe. keesokan harinya, tibalah saatnya di mana pertarungan pun telah dimulai. Namun ada yang berbeda di pertarungan kali ini, karena pertarungan kali ini bukan diselenggarakan di arena, melainkan di tengah-tengah pasar. To witness Honor in such a thing. Fuck honor. beasts, conqueror of giants. Kali ini Gannicus akan menghadapi Otto yang tak lain adalah gladiator milik Vetius yang akan dipertarungkan sebagai lawannya. Namun Batiatus dikejutkan saat Vetius menagih sebuah janji darinya jika gladiator miliknya akan bertarung melawan gladiator milik Vetius dengan mata tertutup. Absent sight challenge. Simple figure. Self. With tail between legs. Dan tanpa berpikir panjang, Gannicus pun memenuhi permintaan dari Vetius tersebut. Akan tetapi, hal ini sangat membuat Batiatus cemas dan mengkhawatirkan akan keselamatan dari Gannicus. Lalu akhirnya dengan sangat terpaksa dan dengan berat hati, Batiatus pun tak kuasa untuk menghalanginya. Di sini kita bisa melihat di mana pertarungan ini menjadi sangat menegangkan di saat Gannicus kewalahan menghadapi Otto lawannya itu. Thrilling. I've never seen such a thing. Dan Gannicus pun juga terlihat sempat tertusuk paku oleh sang lawan dalam pertarungan itu. Tetapi Gannicus adalah seorang gladiator yang tak terkalahkan. Akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Gannicus. Dan dengan kemenangan ini, nama Batiatus tentunya semakin melambung dan tentunya semakin dihormati di kalangan para Lanista dan juga masyarakat Capua. Tullius pun lantas mengundang Batiatus untuk menemuinya kembali guna menawarkan bekerja sama pada Batiatus. Karena tak ingin membuang kesempatan itu, tanpa berpikir panjang malam harinya pun Batiatus langsung memenuhi undangan tersebut, yang lantas terlihat obrolan panjang antara Batiatus dengan He Tullius. could not provide more worthy opponent. The child has no fucking talent for it. Aggressive than your father's. The climb is more agreeable to various. Ignited by it, as was the crowd. Gannicus in the opening games. Requires a word in the proper ear. All that remains is to What sum did you offer a broker arrangement. I offer to purchase your man. Hingga akhirnya dikejutkan dengan Tullius yang terdengar berkata jika ia hendak membeli Gannicus darinya dengan harga 200 dinar. Sudah dipastikan tawaran tersebut akan ditolak oleh Batiatus karena hingga saat ini masih belum ada pengganti gladiator yang sepadan dengan Gannicus di antara para gladiator yang ia miliki. Mendengar jawaban dari Batiatus, Tullius yang merasa dirinya telah dihina karena tawarannya ditolak itu pun langsung memberi sebuah pelajaran pada Batiatus dengan menghajarnya habis-habisan bersama Vetius yang disitu juga terlihat ada bersamanya. Di lain sisi, sang istri Batiatus terlihat sedang asik bermesraan dengan Gaia layaknya sepasang lesbian. Sementara terlihat Batiatus yang sedang babak belur karena dihajar oleh Tullius, Vetius, dan para pengawal. Di episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya Batiatus yang tengah berjalan sempoyongan dengan tubuh yang terluka parah dan dengan berlumuran darah setelah dipukuli oleh Tullius dan Vetius karena dia menolak tawaran dari Tullius yang ingin membeli Gannicus darinya seharga 200 dinar. Dengan kondisi seperti itu, terlihat tak ada satu orang pun yang menolongnya dan mereka justru terlihat ketakutan melihat kondisi Batiatus yang seperti itu. Dan entah siapa yang menolongnya, tiba-tiba terlihat Batiatus yang tengah tersadar dan bangkit dari tempat tidurnya setelah 1 minggu dia tak sadarkan diri akibat luka-lukanya itu. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Lucretia sang istri bersama Gaia sahabatnya yang lantas mereka pun menghampiri Batiatus. Dan lantas Lucretia pun menyuruh pelayannya untuk segera menyiapkan makanan dan anggur untuk sang suami. Dan lalu Gaia pun terlihat meninggalkan mereka berdua. Di sini terlihat Lucretia yang sangat senang atas kesembuhan sang suami, dan lantas mereka berdua pun terlihat berbincang-bincang sembari melepas rindu dan segala kesedihan mereka. See you on your feet. What about this? Towards what end? Quintus. Beholds his strength. Tullius. Free Varus in my stead, and the honor would be mine. Setelah itu diperlihatkan Tullius yang tengah berjalan sembari berbincang-bincang dengan Vetius. Di sini Tullius menyuruh Vetius untuk menyambut kedatangan Varus yang notabene adalah orang yang terkenal dan sangat kaya raya di kota. Tullius mengatakan jika di waktu yang bersamaan dia ada kepentingan dengan sang magistrat, maka dari itu dia menyuruh Vetius untuk menggantikannya untuk menyambut kedatangan Varus. Lantas dengan senang hati, Vetius pun menyanggupi atas amanat dari Tullius. Dan di sini Tullius juga menjelaskan kepada Vetius jika kedatangan Varus kemari yang tak lain adalah untuk memilih gladiator terbaik yang hendak diikutsertakan dalam pertandingan finalia nanti. Dan di tengah-tengah perjalanan, mereka berdua melihat Solonius yang notabene adalah sahabat dari Batiatus. Di sini Solonius terlihat sedang memilih-milih minuman anggur terbaik yang rencananya akan diberikannya kepada Batiatus sahabatnya yang dimana kini dia telah sembuh dari luka yang dialaminya.
Dan lantas dengan mempunyai maksud lain, Tullius pun terlihat menghampiri Solonius, dan Vettius pun beranjak pergi meninggalkan mereka. Lantas terlihat Tullius yang membayar minuman anggur yang hendak dibeli oleh Solonius itu. Rupanya, di sini Tullius menawarkan kepada Solonius untuk membujuk Batiatus sahabatnya agar supaya dia mau menjual Gannicus padanya. Dan jika dia berhasil membujuk sahabatnya itu, maka Tullius pun menjanjikan sesuatu imbalan atau hadiah kepada Solonius. Akan tetapi jika dia menolaknya, maka Tullius pun mengancam tidak akan mengikut sertakan Batiatus dalam pertandingan finalia nanti. Hello. Come. I will discuss message to be delivered without. Selanjutnya diperlihatkan para gladiator milik Batiatus yang sedang berlatih dengan didampingi oleh Doktore. Dan di waktu yang bersamaan terlihat juga Gaia yang tengah mengamati Crixus yang dimana dia tengah berlatih pedang bersama Onomaus. Apologies, I do not know. Or does it land only upon the men? Sign of tragic inexperience and be our youth. The world has to offer. Melissa calls Does anyone know her husband's cock? Terlihat Onomaus yang tak henti-hentinya melatih Crixus dengan keras. Boss. Words find way through thick skull. Fist stabbing before the grass. They can express his joy at finding you. Dead among us. We fear you were fated for the mines. Sehingga Doktore pun lantas menyuruh Crixus untuk bergabung bersama dengan rekrutan baru, karena di sini Doktore menilai Crixus mempunyai potensi untuk menjadi seorang gladiator hebat. Dan Onomaus pun mengatakan hal yang sama kepada Doktore. Finish sipping drink? And shotgun. Dan berikutnya diperlihatkan Batiatus yang dimana dia tengah mengulas kenangan tentang beberapa gladiator hebat milik sang ayah. Dan di waktu yang bersamaan terlihat Solonius yang datang untuk menjenguknya dengan membawa sebotol minuman anggur dari Tullius. Dan lantas Solonius memberikan minuman anggur itu kepada Batiatus sembari menyampaikan pesan dari Tullius untuk Batiatus jika dia ingin melipat gandakan harga tawaran untuk membeli Gannicus darinya yang semula sudah ditawarkan Tullius pada Batiatus dengan harga 200 dinar. Mendengar hal itu, dan juga setelah Batiatus mengetahui jika minuman anggur itu adalah pemberian dari Tullius, sontak membuat Batiatus pun terlihat sangat marah hingga dia pun memecahkan minuman anggur itu di depan Solonius sahabatnya. Dan di saat yang bersamaan muncullah Lucretia sang istri yang lalu dia pun juga terlihat sangat tidak mendukung jika sang suami sampai melepaskan Gannicus ke tangan Tullius sekalipun dengan tawaran harga yang tinggi. Lantas di sini Batiatus sempat mencurigai Solonius jika dalam hal ini dia bersekongkol dengan Tullius. Akan tetapi Solonius mengelak akan tuduhan dari sahabatnya itu karena Solonius hanya ingin Batiatus tidak sampai didepak dari pertandingan finalia nanti karena berani menolak tawaran dari Tullius. Sebab Tullius termasuk orang yang bisa dibilang sangat berpengaruh di situ. Lalu Batiatus pun terlihat sangat kebingungan akan hal ini dan lantas dia pun mengatakan kepada Solonius jika ia akan mempertimbangkan lagi tentang masalah ini. I know that I stand with you. Within a snail. Dan di waktu yang bersamaan, Batiatus melihat salah satu gladiatornya yaitu Indus yang sedang berlatih pedang dengan Asur yang dimana dia terlihat tidak serius dalam berlatih. Tiba-tiba Batiatus menunjuk Indus sembari memerintahkan Doktore untuk mengirimnya ke penambangan. Dan lantas, dua prajurit pun terlihat menyeret Indus dari tempat semula dia berlatih bersama rekan-rekan gladiatornya. Do not surrender in it! His decision is made. Dan lantas, di sini Batiatus bersama Lucretia sang istri terlihat merencanakan sesuatu yang mungkin akan dilakukannya pada esok hari. No, I expected to bleed. Rest! Setelah itu diperlihatkan para gladiator dari Batiatus sedang beristirahat untuk mengisi perut mereka. Lantas terlihat Asur yang hampir saja berkelahi di situ bersama Barca. Di sini rupanya Barca tengah membuat ulah dengan makanan dari Asur, Crixus dan para kawanannya yang lain. Must win this day's fight. I will not die. Dan mereka pun akhirnya membuang makanan itu. In the forest. Selanjutnya diperlihatkan Gannicus yang tengah minum anggur bersama Onomaus. Tak lama kemudian terlihat Melita yang lantas menghampiri sang suami yang tengah minum bersama Gannicus. Mereka bertiga pun lantas terlihat berbincang-bincang layaknya seorang sahabat. Who was the better man as we spar today? And now true decision. John. I would give your husband a glorious death. Dan ketika malam telah larut, Gannicus pun lantas beranjak untuk meninggalkan mereka berdua. It is you and my husband who are of a perfect distance. Melita. I do not hold you at Husband's brave Gannicus when presented with circumstance you... my way clear of it. Tiba-tiba terlihat Gannicus yang dikejutkan dengan kemunculan Crixus yang lantas Gannicus pun hampir saja menghajarnya.
Rupanya di sini Krixus hendak meminta nasihat dari Gannicus tentang bagaimana untuk bisa mendapatkan gelar sang juara di gelanggang pertandingan. Lalu Gannicus pun mengatakan pada Krixus, yaitu jika ingin menjadi juara, maka jangan pernah kalah dalam pertarungan, layaknya Gannicus yang terkenal sebagai gladiator atau petarung yang tak pernah terkalahkan oleh siapapun lawannya selama ini. Become champion. Another stunt in the market. Setelah itu diperlihatkan Batiatus yang memerintahkan Doktore untuk menyampaikan kepada Barca, Asur, dan juga Indus jika mereka diperintahkan oleh Batiatus untuk mengawalnya ke kota. Di sini semula terlihat Doktore yang sempat membangkang atas perintah Batiatus sang majikan itu dengan berbagai alasan darinya. Akan tetapi, setelah Batiatus terlihat sangat marah padanya, Doktore pun tak kuasa untuk menolak perintah dari sang majikan, yaitu Batiatus. But he is not without skill. Dominus. Dan tak lama berselang, terlihat Lucretia sang istri yang tengah menghampiri Batiatus. Di sini Batiatus menyuruh Lucretia untuk bersiap menuju ke kota bersamanya. Batiatus pun juga mengajak ikut serta Gaia yang notabene adalah sahabat dari Lucretia sang istri. The appointed hour is upon us. See this to its end. Lalu terlihat Batiatus yang tengah tiba di kota. Di sini terlihat Batiatus bersama ketiga gladiatornya, yaitu Barca, Asur, dan juga Indus. Mereka bertiga terlihat mendapatkan tugas masing-masing dari Batiatus sang majikan. Dan lalu diperlihatkan juga Lucretia sang istri yang dimana dia sedang berjalan bersama Gaia sahabatnya. Still fluttering hard. The golden one at that. You said I... Di sini sekilas diperlihatkan seseorang dengan menaiki tandu tertutup dengan beberapa pengawalnya yang terlihat bak orang kaya. Selanjutnya di situ terlihat juga Vettius yang di waktu bersamaan dia sedang berjalan bersama dua orang pengawalnya. Dan lantas tiba-tiba salah satu gladiator dari Batiatus yaitu Indus yang dimana dia terlihat sedang menghampiri Vettius yang notabene adalah pesaing berat dari Batiatus, yang dimana dia juga seorang Lanista yang mempunyai banyak gladiator seperti Batiatus. Dan dia jugalah yang waktu itu pernah menghajar Batiatus yang dilakukannya bersama Tullius. Dan lantas Varus pun ikut dengannya, meskipun semula Varus terlihat agak sedikit mencurigai Indus yang mengaku sebagai salah satu pengawal dari Varus itu. Dan setelah berjalan agak jauh dari keramaian kota, sesampai di sebuah bangunan kosong, lantas Indus pun langsung menghajar Vettius di situ. Dan lalu Asur dan Dagan pun juga keluar untuk menghabisi kedua pengawal dari Vettius. Terlihat Indus yang hampir saja membunuh Vettius, dan untunglah segera dihentikan oleh Asur karena Batiatus sang majikan tidak memerintahkan untuk membunuh Vettius, melainkan hanyalah menghajarnya saja, seperti apa yang telah dilakukannya bersama Tullius saat itu terhadap Batiatus. Lantas terlihat juga Dagan yang akhirnya Vettius di situ, seperti halnya apa yang tengah dilakukan oleh Vettius terhadap Batiatus sang majikan. Dan di saat mereka telah berhasil melakukan tugasnya itu, tiba-tiba di situ Asur membunuh Indus dengan sebilah pisau yang disayatkannya ke leher Indus dengan alasan jika Vettius telah mengenali wajahnya, dan apa yang dilakukannya itu juga atas perintah dari Batiatus sang majikan. Apologies, brother. Dan lantas Asur dan Dagan pun segera beranjak pergi untuk meninggalkan tempat itu. Selanjutnya diperlihatkan seorang pria yang tengah turun dan keluar dari tandu dengan beberapa orang pengawalnya di situ. Dan sosok pria itu tak lain adalah Varus, yang dimana dia adalah seseorang yang kaya raya, dan maksud kedatangannya kemari tak lain adalah dengan tujuan hendak melihat-lihat dan mencari gladiator petarung hebat yang rencananya akan ia ikutkan dalam pertandingan finalia mendatang. Setelah turun dari tandu, Varus terlihat mencari seseorang, dan sepertinya mereka sudah berjanjian sebelumnya untuk bertemu di tempat itu. Dan rupanya yang dicari oleh Varus yaitu tak lain adalah Vettius, yang ternyata Varus tidak mengetahui jika kondisi Vettius saat ini telah babak belur karena baru saja dihajar oleh para gladiator dari Batiatus. Dan di waktu yang bersamaan muncullah Gaia dan juga Lucretia yang lantas mereka menghampiri Varus. Dan rupanya di sini Gaia terlihat sudah sangat akrab sekali dengan sosok Varus tersebut, karena Varus merupakan salah satu teman dekat dari suaminya. Maka di sini Gaia pun lantas mengenalkan Varus kepada Lucretia, dan mereka pun terlihat berbincang-bincang di situ. Di sini Gaia dan Lucretia terlihat sedang membujuk Varus untuk sudi singgah sejenak di vilanya yang tak lain yaitu di kediaman Batiatus sembari menunggu orang yang dicarinya saat ini yaitu Vettius. Semula Varus terlihat menolak ajakan dari mereka, akan tetapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya Varus pun mengiyakan ajakan dari Gaia dan Lucretia itu, yang lantas mereka pun bersama-sama beranjak untuk menuju kediaman Batiatus yang tak jauh dari situ. Much needed pause to reacquaint ourselves. My husband will be most pleased to receive you. The last time I was graced with guidance. Tak lama berselang, mereka pun tiba di kediaman Batiatus. Varus pun disambut dengan sangat ramah di situ. Dan tak lama kemudian, Batiatus pun terlihat datang dan lantas ikut bergabung di situ sembari menyambut dan menjamu dengan baik terhadap tamu kehormatannya itu. Di tengah perbincangan mereka, Gaia lantas mengatakan pada Batiatus jika kedatangan Varus kemari yang tak lain adalah dengan maksud hendak memilih-milih gladiator untuk pertandingan finalia mendatang.
Lantas di sini Lucretia menyahuti dan berkata jika sang suami juga merupakan seorang Lanista yang juga memiliki banyak gladiator hebat seperti halnya Vetius. Lantas di sini terlihat ketertarikan Varus untuk melihat seperti apa kehebatan para gladiator milik Batiatus itu. Dan lalu Gaia pun mengajak Varus untuk melihat langsung para gladiator milik Batiatus yang sedang berlatih dari atas I balkon. only assumed you would not waste excessive coin towards Your men. How's standing? Betius offers shit. As his wine, high quantity of the low. Please. Lalu Batiatus pun memerintahkan Doktore untuk membariskan para gladiatornya untuk memperkenalkan mereka kepada Varus. Dan pertama-tama Batiatus memperkenalkan Gannicus dan mengatakan jika dia adalah gladiator hebat dan tak pernah terkalahkan oleh siapapun lawannya selama ini. Dan lantas Batiatus menawarkan kepada Varus untuk memilih dari sekian banyak gladiatornya yang akan coba dipertarungkan dengan Gannicus. Batiatus menawarkan Barca atau Unomaus yang mungkin dinilainya setara atau tak jauh beda dengan kehebatan dari Gannicus yang hendak dipertarungkan di situ untuk melawannya. Dan belum sempat Varus membuka mulut akan siapa yang akan dipilihnya untuk melawan Gannicus, Gaia lantas menyahuti dengan mengatakan jika dia memilih Crixus saja. Namun, di sini Batiatus dan Lucretia sang istri mengatakan jika kehebatan Crixus sangat jauh dan tidak sepadan dengan Gannicus. Mereka khawatir jika pertarungan nanti akan terlalu singkat dan kurang memuaskan Varus. Akan tetapi, di sini Varus terlihat sependapat dengan pilihan dari Gaia dan apa boleh buat, Batiatus pun lalu menyetujui saja dengan pilihan dari mereka yang lantas dia pun memerintahkan Crixus untuk bertarung melawan Gannicus. Di sini rupanya Varus menginginkan pertarungan ini agar supaya terlihat seperti pertarungan yang sungguhan. Dan tak lain maksud Varus adalah dia ingin mereka bertarung dengan menggunakan pedang besi atau pedang sungguhan, bukan pedang kayu yang biasa mereka pergunakan untuk berlatih. Dan tanpa banyak berpikir, Batiatus pun lantas menuruti kehendak dari tamu kehormatannya itu yang lalu memerintahkan Doktore untuk mengganti pedang kayu mereka dengan pedang sungguhan atau pedang besi. Lantas pertarungan pun dimulai. Di sini Crixus yang semula terlihat mendapatkan serangan yang bertubi-tubi dari Gannicus. Gannicus terlihat sangat meremehkan Crixus yang dirasa jika Crixus tidak sebanding dengan kehebatan dari Gannicus. Akan tetapi, alangkah terkejutnya Batiatus dan semua orang yang menyaksikan pertarungan itu saat Gannicus sempat terpukul tameng di wajahnya dan mendapatkan serangan balik yang bertubi-tubi dari Crixus. Tapi sayangnya, serangan dari Crixus yang hampir membuat Gannicus kewalahan itu tak berlangsung lama setelah Gannicus berhasil mengambil pedangnya kembali yang semula telah terjatuh. Dan pada akhirnya, Crixus pun berhasil dikalahkan oleh Gannicus dengan menodongkan kedua pedangnya ke leher Crixus. Dan selanjutnya Batiatus menawarkan lagi kepada Varus apakah dia menghendaki gladiator yang telah kalah itu harus mati atau dibunuh. Varus pun lantas melemparkan jawabannya kepada Gaia karena Gaia lah yang tadi memilih Crixus untuk bertarung melawan Gannicus. Dan Gaia yang terlihat genit dan sedikit mengagumi Crixus itu pun lantas memilih untuk tidak membunuh Crixus dan mengatakan agar membiarkannya saja untuk tetap hidup. Dan setelah itu Gaia pun lantas mengajak Varus untuk mencoba dengan kesenangan lain di situ. Weary from his travels. Gaia yang sedikit banyak tengah mengetahui akan kepribadian dari Varus itu pun lantas mengajak Varus masuk ke dalam untuk minum anggur sembari menyuruh Batiatus mendandani Gannicus untuk disajikannya kepada Varus. See your man, Gan. I risk all to lure Varus to our house, so let us pray it is not soiled upon return. Dan tak lama kemudian, Batiatus pun memerintahkan Doktore untuk mempersiapkan Gannicus dan membawanya menuju ke villa. Batiatus juga memerintahkan memberikan tanda persaudaraan atau simbol huruf B kepada Asur dan Dagan karena telah membantu misinya. Akan tetapi, di sini Doktore terlihat sedikit protes kepada Batiatus karena Asur dan Dagan mendapatkan tanda itu tanpa melalui ujian seperti halnya rekan-rekannya yang lain. Mereka berdua lantas terlihat berdebat di situ, dan lalu Batiatus pun mengatakan dan mengancam kepada Doktore jika dia akan menggantikan posisi jabatannya kepada Unomaus yang dimana dia dinilai oleh Batiatus lebih pantas dan lebih baik darinya. The mark. Without never. I am not my fucking father. Fact one. Inform Enemeus that he is to assume mantle of Doktore. Is my father. Shadows from the past. Setelah itu, terlihat Varus yang telah berada di suatu ruangan yang dimana dia tengah ditemani oleh Gaia dan juga Lucretia. Lalu terlihat juga Gannicus yang dengan hanya berbalut handuk kecil yang dimana dia telah bersiap untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Batiatus sang majikan, yaitu menjamu dan menyenangkan Varus yang tak lain adalah tamu kehormatannya. Batiatus memerintahkan Gannicus untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh Varus padanya, sekalipun Varus meminta Gannicus untuk menjumbunya. Meskipun dengan berat hati, Gannicus pun lantas mengiyakan apa yang telah dikehendaki oleh majikannya itu, dan betapa senang dan bahagianya Varus setelah Gannicus disajikan di hadapannya oleh Batiatus. Akan tetapi di sini Varus tidak berniat menjumbu Gannicus, dan alangkah terkejutnya saat Varus justru memerintahkan Gannicus untuk berjumbu dengan Melita yang tak lain adalah istri dari Unomaus sahabatnya. Man is yours. We will Other pleasures for such rough exertion. Watch. and will do as commanded.
Dan di sisi lain terlihat Dr. Ray yang tengah memberikan tanda simbol B kepada Dagan dan Asur. Di sini Dr. Ray terlihat tidak rela dan sedikit menggerutu karena mereka mendapatkan simbol itu tanpa ujian seperti halnya rekan-rekan mereka yang lain. Dan setelah memberikan tanda itu kepada Asur, terlihat Dr. Ray hendak memukulnya. Akan tetapi dari arah belakang muncullah Unomaus yang memanggilnya dengan nada tinggi. Karena merasa tersinggung dan mungkin juga teringat dengan ucapan dari Batiatus tadi yang akan menggantikan posisi jabatan Dr. Ray itu kepada Unomaus, Dr. Ray pun lantas memerintahkan Gladius untuk mengambil pedang dan lantas menantang Unomaus untuk bertarung dengannya. Mereka berdua pun lantas bertarung di situ dengan disaksikan oleh rekan-rekan gladiator yang lain. Tak ada satupun dari rekan-rekan gladiator di situ yang dapat melerai mereka berdua. Dan akhirnya pertarungan itu pun baru dapat diakhiri dengan terbunuhnya Dr. Ray di tangan Unomaus. Dan di sisi lain diperlihatkan lagi Gannicus dan Melita yang lantas mereka berdua pun melaksanakan perintah dari Varus dan juga Batiatus sang majikan untuk berjumbu di hadapan mereka semua. Dan meskipun dengan sangat terpaksa, mereka berdua pun akhirnya melakukannya. Dan hal itu pun terlihat sangat membuat Varus yang tak lain adalah tamu kehormatan dari Batiatus itu merasakan kepuasan tersendiri tanpa memikirkan perasaan dari Gannicus dan Melita, yang dimana Melita adalah istri dari Unomaus yang merupakan seorang sahabat dekat dari Gannicus itu sendiri. Setelah itu diperlihatkan Unomaus yang lantas melaporkan akan kejadian yang tak diinginkan itu kepada Batiatus. Dia melaporkan jika dirinya telah membunuh Dr. Ray karena Dr. Ray lah yang telah menantangnya bertarung dan menyerangnya terlebih dahulu. Mendengar hal itu, Batiatus pun sama sekali tidak menyalahkan Unomaus karena di sini Batiatus juga merasa bersalah akan hal ini. Sebab kejadian ini mungkin juga karena perkataan dialah yang telah berniat untuk mengganti jabatan Dr. Ray itu kepada Unomaus, sehingga menyebabkan kecemburuan sosial yang lantas membuat Dr. Ray menjadi tersinggung dan lalu menantang Unomaus untuk bertarung dan menyerangnya dengan membabi buta. Dan di sini Batiatus juga mengatakan pada Unomaus jika ia akan segera mengangkatnya dan memberi jabatan sebagai seorang Dr. Ray. Karena Batiatus menilai jika kemampuan Unomaus sangat baik saat melatih para gladiator, termasuk juga Crixus yang pernah dilatihnya, sehingga saat ini Crixus mempunyai kemampuan bertarung yang lebih dari kemampuan dia yang sebelumnya. Lantas di sini Unomaus memohon izin kepada Batiatus sang majikan untuk bertemu dengan Melita sang istri karena dia ingin mengabarkan berita ini padanya. Dan Batiatus pun mengatakan jika ia mengizinkannya setelah tugas Melita selesai. Duties. Gratitude. Setelah itu terlihat Varus yang telah keluar dari ruangan itu bersama Gaia. Dan di sini Batiatus langsung menghampirinya sembari berbasa-basi tentang segala jamuan yang telah diberikan oleh Batiatus kepada Varus. Lantas di sini Varus pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Batiatus. Dan lalu Varus pun berpamitan untuk kembali pulang ke Roma sembari menjanjikan kepada Batiatus jika Varus akan menempatkan gladiatornya yang bernama Gannicus itu di pertarungan utama saat pertandingan finalia mendatang. Akhirnya Batiatus berhasil menjalankan misinya ini dengan mulus tanpa hambatan apapun. Dan tak lupa Batiatus juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Gaia dan juga Gannicus serta Melita yang dimana mereka berdua telah rela mengorbankan persaudaraan mereka yang sudah terjalin lama demi melancarkan misi dari Batiatus. You have elevated this house. Selanjutnya diperlihatkan mayat Dr. Ray yang dimana dia telah tewas di tangan Unomaus. Dan Unomaus pun terlihat menyesal karena dia telah membunuhnya. Lalu diperlihatkan juga Melita yang tengah mandi sembari menangis dan meratapi nasib buruk yang telah menimpanya saat ini. Dan juga diperlihatkan Batiatus yang sedang bercinta dengan Lucretia sang istri. Dan di sini Lucretia pun terlihat mengajak serta Gaia sahabatnya itu untuk berjumbu di situ dan berbagi suami dengannya. Dan setelah itu terlihat Melita yang tengah menemui Unomaus sang suami. Di sini Melita hanya bisa memendam rasa bersalahnya itu sembari menangis dan memeluk Unomaus sang suami tanpa berkata sepatah kata pun tentang hal sebenarnya yang telah terjadi. Di episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya Batiatus yang telah berada di atas balkon dengan didampingi oleh Unomaus dan Gannicus. Lalu Batiatus pun memerintahkan para gladiator untuk berkumpul. Rupanya di sini Batiatus hendak berpidato dan mengumumkan kepada seluruh gladiatornya jika gladiator andalan yang akan diikut sertakan di pertarungan utama dalam pertandingan finalia pada esok hari ialah Gannicus. Dan di sini Batiatus juga telah mengumumkan dan melantik Unomaus untuk menjadi Dr. Ray atau pelatih yang baru bagi para gladiatornya di situ. Your will. To gain such position. Lalu Unomaus pun memberikan ucapan selamat kepada Gannicus sahabatnya atas terpilihnya Gannicus menjadi peserta di pertarungan utama dalam pertandingan finalia nanti. He must now heed my commands and does not toward my honored position. As you must to training the men.
Elevated. As you to say, there was no betrayal in what you did. Now, to them. Dan selanjutnya diperlihatkan Onomaus yang dimana dia telah bersiap untuk menjalankan tugas perdananya sebagai seorang doktore dengan sebuah cambuk yang telah berada di tangannya. Lalu tiba-tiba sang doktore memerintahkan Barca untuk mencoba bertarung melawan Crixus dan menyuruh yang lain untuk tetap melanjutkan latihannya. Continue training. The house of rises to the fucking heaven, towering above all who came before. Dan di sisi lain telah diperlihatkan Batiatus yang dimana dia tengah bercinta dengan Lucretia sang istri dan juga Gaia sahabatnya. I've been so blessed. Princess. Dan tanpa diduga, terlihat sang ayah yang langsung menghampiri mereka yang tengah asik bercinta di ranjang. Kedatangan sang ayah itu pun sontak membuat mereka kaget dan lantas sang ayah menyuruh Batiatus untuk lekas berpakaian dan lantas menemuinya. I would have words. Dengan kejadian ini, pantas saja membuat sang ayah sangat marah kepada Batiatus. Dan rupanya, di sini sang ayah juga telah mendapatkan berita dari Solonius jika Batiatus sang anak tengah menolak tawaran dari Tullius untuk membeli Gannicus darinya, hingga Tullius pun akhirnya berencana mengeluarkan Batiatus dari daftar pertandingan finalia pada esok hari. It is a blessing, a greater one than mine. Welcome. You cannot ask the wind to change. You never wished for this. The Ludus. To glory isn't not like him at all. The eyes of Quintilius Varus, engaged, wait. Dan lalu sang ayah pun beranjak untuk melihat sampai di mana para gladiatornya yang kini telah dipercayakan pada Batiatus sang anak. Again with the for moorings. He is the Peter Finch before the ruin. Very well. On the outside. We are honored by your return to Capuan. Oh, the climate. Do not recall me. Gaia, a dear friend. Fucking house in order and prompt decision was quick. Savor the taste of victory. Once again finds its way to test. A fucking goat may bear the Events absent my control come between us. Nato. Setelah itu diperlihatkan Titus sang ayah yang tengah menghampiri para gladiator yang sedang beristirahat untuk mengisi perut mereka dengan didampingi oleh Batiatus sang anak. Lalu di sini beliau pun menghampiri Onomaus, seorang gladiator yang dulu telah lama diasuh olehnya dan kini dia pun sudah menjabat sebagai seorang doktore. Lantas pada malam harinya beliau pun mengajak Onomaus untuk berbincang-bincang dengannya. Marina. Favorite sword and shield. And an importance only to the Lanista himself. Ludus was his beating heart. Sole decision my son has made that I find agreeable. I am not worthy to hold. There is none will place. I knew would grow into the man I see before me. Did by thought of you maintaining honor within these walls. His fucking ass. He takes over my house, my Di life. sisi lain terlihat Batiatus sedang menggerutu bersama dengan sang istri. Dia terlihat tidak senang dengan kedatangan sang ayah. I had forgotten the feeling. They'll not need to fail to realize that his house, his name is in problem. Princess. Dan berikutnya diperlihatkan Barca yang tengah dipertarungkan dengan Crixus oleh Doktore. Dan terlihat juga ayah Batiatus yang tengah mengamati latihan mereka di atas balkon. The goal wins. Oh, hard weapon, too much for your little man. Too small. I would have something the size of a man. Dan tak lama kemudian terlihat Batiatus yang usai bangun tidur lantas menghampiri sang ayah yang sedang melihat latihan dari para gladiatornya di situ. I would promote also half a dozen men in his play. Dan tak lama kemudian sang ayah mengajak Batiatus untuk pergi ke kota. Dan lantas Batiatus pun segera bersiap untuk menemani sang ayah. The appointed hour. Sampainya di kota, rupanya Titus sang ayah terlihat menemui Tullius yang dimana dia adalah salah satu sahabat dari Titus sang ayah. Tak lama kemudian, Tullius menyuruh Vettius untuk keluar yang dimana saat ini Vettius juga berada di situ bersama Tullius. Lantas Vettius pun menceritakan kejadian yang tengah dialaminya dan di situ Vettius pun menuduh Batiatus sebagai dalang dari semua ini. Batiatus pun terlihat mengelak atas tuduhan dari Vettius itu, meskipun pelaku sebenarnya yaitu dia sendiri. Lalu mereka berdua pun berdebat dan saking jengkelnya dengan sang anak. Lantas Titus sang ayah mengusir Batiatus dari situ. Go! Leave reasonable. Subject to all young men's struggle. Lalu dilanjutkan dengan diperlihatkannya Barca yang tengah bertarung dengan Crixus, yang akhirnya Crixus pun dengan mudah dapat dikalahkan oleh Barca. Melihat hal itu, Doktore lantas menyuruh Gannicus untuk melatih Crixus, yang lantas Gannicus pun melatih Crixus tentang bagaimana cara mengalahkan serangan tombak dengan menggunakan pedang. Never faced you, Bernie. As does Barker from the judging. He has beaten you to death. You fought well against my two swords. Dan lantas Gannicus pun menantang Barca untuk bertarung dengannya di hadapan Crixus dan para rekan-rekan gladiator yang lain. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Varus yang kembali datang di kediaman Batiatus untuk kembali mencari kesenangan di sini. Akan tetapi, kali ini dia mengajak Cossutius yang dimana dia juga merupakan orang yang kaya raya juga di Roma.
Varus? The artist. I demanded introduction immediately. Yet we could remove a... I was not regaling Casutius with tales of delights. Perhaps that you. It would be unfortunate. I would not have it, sir. What joy is there in exploring ground? What do you offer? Lantas Lucretia dan Gaia pun yang tanpa didampingi oleh Batiatus sang suami lalu menyajikan salah satu budaknya yang dipasangkan dengan Raskos yang merupakan salah satu gladiator di situ. Move your robes. But it's not always revealed to the eyes. Remove yourself to the vestibule. She's considerably tighter. Lalu mereka pun berjumpa di hadapan Kosutius. Gaia is a treasure within herself. Dan setelah itu, Kosutius dan Varus pun beranjak pergi dari situ sembari mengucapkan terima kasih atas sajian yang telah dihidangkan oleh Lucretia dan Gaia kepadanya. Oh, you honor us. Dan di sisi lain diperlihatkan lagi Batiatus yang di waktu bersamaan tengah melihat Solonius yang sedang berada di kota. Lalu Batiatus pun menghampirinya sembari memarahi Solonius karena dia telah menceritakan banyak hal kepada Titus sang ayah yang akhirnya membuat semua rencananya menjadi berantakan. Dan tak lama kemudian, Titus sang ayah terlihat keluar bersama Tullius dan Vettius yang akhirnya di situ mereka pun berpisah. The years weigh heavy on a man, do they not? Dan pada intinya di sini sang ayah mengatakan pada Batiatus jika pertandingan utama untuk Gannicus akan dibatalkan. Sang ayah menghendaki hal ini semata-mata hanya ingin menebus kesalahan yang dilakukan Batiatus kepada Tullius. Dan di sini sang ayah juga mengatakan jika Tullius justru menghendaki Batiatus mempertarungkan para gladiatornya sendiri, yaitu Barca melawan Gnaeus dan Auctus melawan Crixus. Maka mau tidak mau Batiatus pun harus menuruti dan dia pun tak kuasa untuk menolak permintaan dari sang ayah. It's your goal, Crixus. Favor. And what fruits did your scheme bear? More costly. On his back. The man always rises. Dan selanjutnya diperlihatkan Asur dan Dagan sedang memakan hewan piaraan dari Auctus dan Barca yang akhirnya sontak membuat mereka marah dan langsung menyerang Asur dan Dagan yang lantas kedua kubu dari mereka pun berkelahi di situ. Your friend. This is a fight between brothers. Lalu terlihat Dr. Ray yang mengetahui hal tersebut dan lantas berusaha untuk melerai mereka. Dan tak lama kemudian terlihat Titus dan Batiatus yang mendatangi para gladiatornya yang sedang berkelahi itu. Dan lantas seketika itu suasana menjadi tenang karena kemarahan Titus yang dilontarkan kepada mereka semua. Dan di sini Titus juga mengatakan jika pertandingan utama akan dibatalkan. Dan mendengar hal itu, sontak membuat Gannicus pun menjadi sangat kecewa. To bring more honor to the house of Batiatus. The end of my spear. You fight in the arena. To become a gladiator. It is an honor I have not earned. Do with such blessings. Dan setelah itu terlihat keempat gladiator dari Batiatus yaitu Barca, Gnaeus, Auctus, dan Crixus yang tengah bersiap untuk melaksanakan pertarungan mematikan antar saudara di gelanggang. Hercules would fail in the labor. Awesome, while you wait, Father. You find my weakness Especially in hot weather such as this. in every day. Ragged. It was after I looked into his eyes and saw a spark, as you always spoke of. His Crixus forged beneath yours. Tibalah kita di acara pertarungan itu. Di sini diawali dengan pertarungan antara Barca melawan Gnaeus. He's the one. Yang lalu pertarungan itu pun dimenangkan oleh Barca. Akan tetapi di sini Barca tidak sampai membunuh Gnaeus karena dia mendapatkan ampunan dan izin dari Varus agar tetap hidup. Should be rewarded. Are you unwell? Perhaps the excitement. Not have torrid throat announce your final offer. What if it's Helenis to Batiatus? Make... Dan selanjutnya terlihat Titus yang lantas mengumumkan untuk pertarungan berikutnya yaitu Auctus melawan Crixus. You, Crixus! Your time has come. Sebelum pertarungan itu dimulai, terlihat Dr. Ray memberikan semangat kepada Crixus. Lalu disusul dengan Batiatus yang menyuruh Crixus untuk membuktikan kemampuan di gelanggang seperti halnya pada saat pertarungan eksebisi Crixus di Ludus yang sanggup merobohkan Gannicus. Batiatus juga mengatakan kalau sesungguhnya Crixus mempunyai darah sang juara. I give you Auctus! Dan lantas pertarungan pun dimulai. Bill spared to rival Mars himself. Well, he has been.
Di sini terlihat Crixus yang semula sangat kewalahan menghadapi serangan dari Augutus dan juga beberapa kali terkena sayatan tombak di tubuhnya oleh Augutus. Akan tetapi, di satu kesempatan akhirnya Crixus berhasil mematahkan tombak dari Augutus dan lantas menyerangnya secara membabi buta hingga akhirnya Augutus pun tewas di tangan Crixus dengan tusukan pedang di perut Augutus yang disaksikan langsung oleh Barca kekasihnya. Indeed it was. Pursuit of honor in the arena. Dan lantas Crixus pun dianugerahi simbol persaudaraan oleh Batiatus atas kemenangannya di gelanggang. Crixus proves himself. Dan mau tidak mau, sang ayah pun harus mengakui akan kehebatan gladiator dari Batiatus sang anak yang telah berhasil mengalahkan Augutus yang notabene adalah gladiator andalannya. Dan sang ayah juga mengatakan pada Batiatus jika untuk sementara dia akan tetap tinggal di sini. Di episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya pertarungan dua gladiator bertopeng di arena gelanggang yang disaksikan oleh Tullius, Vettius, Titus, Batiatus dan juga para penduduk di situ. Akan tetapi di sini terlihat Titus dan Batiatus menyaksikan pertandingan itu di tengah-tengah penduduk biasa, bukan di balkon utama. Hal itu pun tak lain adalah karena kehendak dari Titus yang tidak mau berjalan terlalu jauh untuk menuju balkon utama. Karena sebenarnya di sini Titus juga mendapatkan undangan untuk menghadiri acara tersebut. Pertandingan pun berlangsung seru dan sangat menegangkan, yang lantas pertandingan itu pun dimenangkan oleh si gladiator bertopeng yang bersenjatakan sebuah jaring dan tombak trisula yang berakhir dengan ditusukkannya tombak tersebut tepat mengenai wajah dari sang lawan. Vulcanus is too far removed. I would witness. Your hour is upon you. Dan selanjutnya diperlihatkan Dr. Ray yang memberikan dua bilah pedang kepada Asur dan Dagan. Rupanya untuk pertarungan yang berikutnya akan menampilkan Asur yang dipasangkan dengan Dagan melawan Hasdrubal dan seorang rekannya. Dan pertarungan itu pun lantas dimenangkan oleh Asur dan Dagan. Perhaps he will turn greater performance next time. Let us see something of note. Setelah itu terlihat Tullius dan Vettius yang berpidato dan mengumumkan jika berikutnya ia akan mempersembahkan penampilan gladiator terbaiknya, yaitu Caburus melawan Thrace. Yet again, begin! Yet ambition beyond the title clouds you. Dan tak butuh waktu lama, pertarungan itu pun lantas dimenangkan oleh Caburus dengan disertai sorakan yang sangat ramai dari semua penonton di situ. And yet we're swept aside, absent even casual. Dan berikutnya diperlihatkan Lucretia dan Gaia yang sedang berjalan di tengah kota sembari berbincang-bincang. Rupanya di sini Gaia mengatakan kepada Lucretia jika dia sudah merasa tidak betah jika harus berlama-lama tinggal di rumahnya. Hal itu pun dikarenakan kehadiran Titus sang ayah dari Batiatus yang membuatnya tak nyaman di situ. I'm never alone, Mom. No husband with heavy purse would be more so. Dan di waktu yang bersamaan, di situ Gaia sekilas melihat seseorang yang pernah ia kenal. Lantas, Gaia dan Lucretia pun terlihat menghampirinya. Rupanya orang tersebut adalah Petronius yang merupakan salah seorang yang kaya raya di Roma. Lalu Gaia pun mengenalkan Lucretia padanya. Akan tetapi, di sini rupanya Petronius mengatakan jika ia tak asing mendengar nama Lucretia, yang notabene adalah istri dari sang Lanista Batiatus. Petronius juga telah mendengar jika di kediaman Batiatus banyak menyuguhkan kesenangan-kesenangan seperti yang telah diceritakan kedua rekannya, yaitu Varus dan Cossutius. Wife to the... And the... Setelah itu diperlihatkan para gladiator yang sedang berlatih di kediaman Batiatus. Tak lama kemudian, terlihat Dr. Ray yang datang bersama Asur dan Dagan setelah mereka mengikuti pertandingan di gelanggang. Di sini terlihat Asur dengan sombongnya mengumumkan atas kemenangannya kepada seluruh rekan-rekannya di situ. See yourselves to the baths. Dan selanjutnya Dr. Ray terlihat menghampiri Gannicus sembari memerintahkan untuk tandem atau bertarung dengan Raskos. Akan tetapi, di sini Gannicus merasa keberatan dan malas karena dia sudah tidak pernah lagi diikutsertakan dalam pertarungan di gelanggang. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Titus dari atas balkon telah memanggil Dr. Ray. Lalu Titus pun memerintahkan Dr. Ray membawa Gannicus ke atas untuk menemuinya. Setelah mereka bertemu, terlihat Titus menceritakan beberapa gladiator hebat di masanya dulu kepada Gannicus. Dan mungkin entah ada perkataan dari Gannicus yang membuat Titus tersinggung, yang lalu akhirnya Titus pun dengan nada marah memerintahkan Gannicus untuk kembali ke Ludus. Man fights for the honor of this house as all your champions have in the past.
Dan selanjutnya terlihat Gaia bersama Lucrezia yang tengah kembali pulang ke rumah. Di sini Gaia agak sedikit cemburu kepada Lucrezia karena tadi saat bertemu dengan Petronius yang diperhatikannya bukanlah Gaia. Akan tetapi dia justru lebih tertarik kepada Lucrezia yang dimana Petronius sangat tertarik dengan kesenangan-kesenangan yang disuguhkan di kediamannya. Dan tak lama kemudian Batiatus datang dan lantas Lucrezia dan Gaia pun menceritakan hal itu kepada Batiatus jika mereka tadi telah bertemu dengan Petronius. Dan mendengar itu, rencana baru pun telah terbesit di benak Batiatus yang akan segera dia persiapkan. Petronius departs for Rome the day after next. Mission to the opening games in the new arena. Quintus, you're fine. Setelah itu diperlihatkan Gannicus yang akan mandi setelah seharian berlatih. Dan di saat yang bersamaan, terlihat Melita yang melintas dan lalu Gannicus pun menghampirinya. Akan tetapi di situ Melita seakan menghindari Gannicus. Dan karena Gannicus memaksa jika dia ingin bicara, lantas Melita pun meminta sedikit waktu pada sang pengawal dan mereka berdua pun lantas berbincang-bincang di situ. Di sini rupanya Gannicus mengungkapkan tentang perasaannya kepada Melita. Dia mengatakan jika dia tidak bisa melupakan apa yang telah mereka alami. Akan tetapi, di sini Melita meminta Gannicus untuk melupakan semuanya karena dia adalah istri dari sahabatnya sendiri yaitu Onomaus atau Doktore. Dan lantas Melita pun beranjak pergi meninggalkan Gannicus. Dan lalu terlihat Melita yang tengah menemui Onomaus sang suami. Di sini Onomaus mengatakan pada Melita jika hubungannya dengan Gannicus kini semakin merenggang dan tidak seperti dulu lagi. Lalu Melita pun menenangkan suaminya itu dan lantas mereka berdua pun bercinta di situ. Dan berikutnya diperlihatkan Crixus yang tengah tandem dengan Geneus. Dan saat Geneus terlihat kalah bertarung dengan Crixus, di waktu yang bersamaan Doktore yang melintas di situ lantas mengatakan pada Geneus jika dia lebih baik mengganti senjata pedangnya itu dengan tombak trisula dan jaring saja. Geneus pun sontak tersinggung dengan perkataan dari Doktore itu. Dan karena terlihat melawan dan sedikit menggerutu, lantas Doktore pun langsung mencambuk Geneus dan mengancam akan menghabisinya jika dia tidak mematuhi semua perintahnya. Gannicus yang juga berada di situ pun sontak kaget dengan perlakuan Doktore yang sangat berubah drastis itu kepada para rekan-rekan gladiatornya. Dan lalu akhirnya Doktore pun merintahkan Gannicus untuk bertandem melawan Barca. Di waktu yang bersamaan, terlihat di atas balkon Batiatus dan Lucrezia sang istri merencanakan tentang bagaimana caranya agar sementara waktu ayahnya supaya bisa keluar dari kediaman Batiatus itu. Karena Batiatus dan Lucrezia mempunyai rencana untuk menjamu Petronius. Namun, penjamuan Petronius ini akan diserahkan kepada Solonius untuk mewakili Batiatus. Karena Batiatus sendiri akan menemani Titus sang ayah untuk pergi ke kota. If you're in a circle of reach, the others. The risk outweighs concern. Saat hari sudah mulai gelap dan para gladiator sudah selesai berlatih, terlihat Doktore membagikan koin kemenangan kepada Asur dan Dagan. Namun, Asur terlihat sedikit menggerutu dan tak terima karena koin Dagan lebih banyak darinya. Di sisi lain, Crixus telah menghampiri Barca yang sedang duduk bersedih sembari memandangi burung peliharaan Auctus kekasihnya. Di situ juga, Crixus menawarkan roti kepada Barca sembari menceritakan kisah masa lalunya sebelum menjadi budak dari orang Romawi. Proving my skin in battle. Pets. Now they're all that's left. Sementara itu, di kota Neopalis, Batiatus dan Titus sang ayah sedang melihat-lihat para budak petarung guna dilatih menjadi seorang gladiator. Di situ mereka berdua nampaknya kurang cocok dengan para budak petarung yang sedang ditawarkan oleh si penjual dan lalu akhirnya mereka pun pergi. I have never Women has often been given a voice, loud. to no one's counsel save your own. Di situ Batiatus bersama Titus sang ayah lalu minum berdua sembari berbincang-bincang. Many things. You'll outlive us all. You're too. Namun tak selang berapa lama, tiba-tiba sang ayah menginginkan untuk pulang. Mendengar itu, sontak membuat Batiatus bingung karena tempat kediamannya telah dibuat untuk acara pesta penjamuan para tamu tanpa sepengetahuan Titus sang ayah. Should we not wait until the break of day? Future. Kemudian di villa kediaman Batiatus diperlihatkan para budak sedang mempersiapkan untuk acara malam nanti. Di situ Lucrezia juga meminta kepada Melita untuk berbicara kepada Onomaus atau Doktore suaminya supaya segera menyiapkan para gladiator untuk disajikan di acara pesta itu dan menyuruhnya agar Onomaus merahasiakan acara itu dari Titus sang mertua karena Onomaus dinilai sangat setia dan dekat kepada Titus. We'll find the way into the light. Meet and leaves. Tonight, my... Dan tak lama berselang, Solonius datang dan disusul dengan kedatangan para tamu-tamu yang lain.
Those are all things born of base desire. Of great comfort. Situation forces us all to act. Acara pembuka pun dimulai. Di situ Uno Maus terlihat sedikit menggerutu dengan acara pesta penjamuan ini yang diungkapkan kepada Melita sang istri. Namun bagaimana lagi, mereka hanya menjalankan tugasnya sebagai seorang budak yang diperintahkan oleh majikannya. Para tamu pun terlihat sangat menikmati acara pesta malam itu. Gracing the house of Batiatus with esteemed Pada saat Lucretia memberi sambutan kepada para tamu, tiba-tiba di situ Tullius datang. Tentu saja, kedatangan Tullius sangat mengejutkan Lucretia karena dia merasa tidak pernah mengundang Tullius di acara pesta ini. Dan Lucretia pun segera memerintahkan Solonius untuk mencari tahu apa sebenarnya tujuan kedatangan Tullius di rumahnya setelah dia sudah pernah mengajar dan menyakiti Batiatus sang suami waktu itu. See effort and risk for short of reward. Bring them in. Rupanya, di situ tercium aroma pengkhianatan Solonius kepada Batiatus sahabatnya. Karena sebenarnya dialah yang mengatakan semua rencana Batiatus kepada Tullius atas acara pesta penjamuan para pejabat Romawi di situ. Dan pengkhianatan ini pun belum sampai tercium oleh Batiatus. Pada saat topeng akan dibagikan untuk acara puncak, tiba-tiba Tullius menantang bertarung dengan Gannicus untuk mendapat perhatian para pejabat Romawi yang ada di situ. Never enough. If I am to assume the exhibition, to measure humble skill against font, wood, but the clash clear space and have contest. Lalu Doktore pun mendatangi Gannicus dan memerintahkan Gannicus untuk mengalah dan tidak boleh melukai Tullius di pertarungan eksebisi ini. Indulge him. Allow us to lose and win your life. Dan pertarungan pun dimulai. Terlihat Gannicus yang sebenarnya sangat mudah untuk melumpuhkan Tullius, yang terlihat beberapa kali malah memojokkan Tullius. Akan tetapi, dengan apa yang telah disampaikan oleh Doktore barusan, maka mau tidak mau Gannicus pun harus mengalah. Di sini terlihat bahwa Tullius sangat ingin sekali mengincar nyawa Gannicus. Dia tidak peduli walaupun Gannicus telah mengangkat tangan dengan 2 jari tanda menyerah. Karena mungkin dia menilai jika Gannicus adalah petarung terbaik dari Batiatus. Untunglah Lucretia dengan cepat berteriak dan mengumumkan bahwa Gannicus sudah menyerah dan Tulliuslah sebagai pemenangnya. Dan Lucretia lalu memerintahkan Melita untuk mengantar Gannicus menuju ke tabib gladiatornya. Come! Could have ended the man in half a breath. Yet you allow... Saat Gannicus diantar oleh Melita ke tabib, di situ Gannicus mengutarakan perasaannya kembali untuk yang kedua kalinya kepada Melita. Namun Melita berusaha untuk menolaknya karena tidak ingin mengkhianati Uno Maus suaminya, meskipun sebenarnya Melita juga mempunyai perasaan yang sama kepada Gannicus. means nothing. How does he fare? Painfully, yet healing. Kemudian dalam villa terlihat Lucretia masih penasaran akan maksud kedatangan Tullius. Dia khawatir kalau sampai Tullius mengatakan kepada Titus sang mertua tentang acara pesta yang ia selenggarakan saat ini. Sebagai teman dekat, Gaia pun berinisiatif untuk mencoba merayu Tullius supaya bisa merahasiakan adanya acara ini kepada Titus dengan cara merayu dan mendekati Tullius. To the benefit of all. An estimation deeply shared. Not always so. Gaia pun segera mendekati Tullius sembari berbincang membahas masa lalu yang pernah dialaminya, sehingga mereka berdua pun terhanyut dalam kemesraan dan lalu mereka berdua pun bercocok tanam di situ. Speak of. Thing. To find a man of my... Reach my ears. Fortune is mine. The petition is for yourself. Lucretia is Never to speak of what has happened this night. Take to heart. Di akhir acara, Petronius pun pamit dan berjanji bahwa dia akan membantu Ludus dan para gladiator milik sang Lanista Batiatus agar dapat dilibatkan dalam pertandingan di arena baru nanti. Dan disusul oleh Solonius yang juga ikut berpamitan, namun masih bersedia menunggu semua tamu pulang terlebih dahulu. Setelah itu Lucretia memerintahkan para budaknya untuk membersihkan semua tempat acara di kediamannya supaya tidak terjadi kecurigaan Titus tentang akan adanya pesta di situ, sembari memperingatkan kembali pada Melita agar pesta ini jangan sampai diketahui oleh Titus sang mertua. Setelah itu Tullius keluar sembari berbincang-bincang sebentar dan menyuruh Lucretia untuk segera melihat Gaia di kamar. They say, Tullius. now they form words in my ear, asking favor for this, As are her feelings for you. and see it delivered. Ternyata di dalam kamar Gaia ditemukan sudah tersungkur tak bernyawa dengan luka hantaman guci yang tepat mengenai kepalanya. Dan Titus pun yang kebetulan sudah sampai di rumah. Mengetahui akan hal itu, sontak membuat Titus menjadi marah besar karena dinilai Batiatus tidak menuruti akan perkataannya. Lucretia pun sangat terpukul akan kematian Gaia sahabatnya. Lucretia juga berencana untuk balas dendam kepada Tullius. Akan tetapi, Titus melarangnya dan menyuruh mereka untuk berpura-pura mengatakan jika Gaia tewas karena terpeleset jatuh ke tebing akibat mabuk. Akibat peristiwa ini, Titus pun menyuruh Batiatus sang anak untuk segera menceraikan Lucretia istrinya, karena peristiwa ini dianggap Lucretia lah penyebabnya. No dowry to speak of, no name.
Di episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya Melita yang dimana di suatu malam dia tengah bertemu dengan Ganecus, dan mereka berdua yang sepertinya telah menjalin hubungan terlarang itu pun lantas bercinta di tempat itu. Dan di saat mereka sedang asik bercinta, tiba-tiba Unomaus yang tak lain adalah suami dari Melita itu lantas dari arah belakang dia menusukkan pedangnya tepat mengenai leher Ganecus hingga tembus ke depan. Kemudian Unomaus pun juga menusukkan pedangnya itu kepada Melita sang istri, yang lantas Melita pun menjerit, dan bersamaan dengan itu Melita pun akhirnya terbangun dari tidurnya. Dan ternyata semua itu tak lain adalah mimpi buruk dari Melita. Dan di waktu yang bersamaan terlihat Nivia yang menghampiri sembari menyampaikan pesan jika Lucrecia sang majikan tengah mencarinya, dan lantas Melita pun segera bergegas untuk menemui Lucrecia. Apologies, I did not hear you calling. Dan setelah Melita menemui Lucrecia, ternyata di sini Lucrecia memerintahkan Melita untuk mengumpulkan semua barang-barang milik Gaia. Karena di sini Titus sang mertua ingin agar supaya barang-barang milik Gaia segera disingkirkan dari kediamannya. Di sini Melita pun terlihat turut prihatin atas meninggalnya sahabat dekat dari Lucrecia sang majikan. Nevia and Diona to a test of Setelah itu diperlihatkan Batiatus yang tengah berjalan sembari berbincang-bincang dengan Solunius sahabatnya. Di sini Batiatus juga menceritakan tentang Titus sang ayah yang kini tengah memaksanya untuk segera menceraikan istrinya Lucrecia akibat peristiwa di pesta malam itu. Titus pun mengancam Batiatus akan mengusir dari kediamannya jika dia menolak untuk menceraikan Lucrecia sang istri. Dan itu menjadi keputusan yang berat bagi Batiatus, karena di sini terlihat Batiatus yang sangat mencintai Lucrecia sang istri. Akan tetapi di sini Solunius justru menyarankan Batiatus agar supaya dia menuruti saja atas kehendak dari Titus sang ayah jika dia masih ingin mengolah Ludus dengan memiliki banyak gladiator. Dan perkataan dari Solonius itu pun lantas membuat Batiatus berpikir 1000 kali lagi, dan dia pun akan mempertimbangkan dengan matang. Dan selanjutnya diperlihatkan para gladiator yang sedang berlatih di Ludus. Di sini terlihat Raskos dan salah satu rekan gladiatornya sedang berbicara kepada Asur saat dia tengah berlatih bertarung melawan Dagan. Raskos mengatakan jika Asur tidak mempunyai kemampuan apa-apa tanpa Dagan. Mereka juga mengatakan jika selama ini Asur telah banyak memperalat Dagan. Mendengar itu, Dagan pun yang semula sudah menganggap Asur seperti saudara, lantas dia pun menjadi dendam padanya karena Dagan selama ini diam-diam juga telah mempelajari bahasa dari rekan-rekan gladiatornya di situ. Terlihat juga Titus yang tengah mengamati latihan mereka bersama Unomaus. Dan di sini Titus pun lantas memerintahkan Unomaus untuk mempersiapkan sebuah kompetisi karena Titus ingin menilai dan melihat secara langsung akan sampai di mana kehebatan dari para gladiatornya di situ. Dan Titus pun mengancam akan mengirim ke penambangan bagi para gladiator yang kalah dalam kompetisi itu. Unomaus atau Doktori pun segera menjalankan tugas dan perintah dari Titus sang majikan, yang lantas Doktori pun mengayuhkan cambuknya sembari memerintahkan para gladiator untuk segera berkumpul. Assault and spell being scattered. And me. We decided who fucks me as well. Been so loose. Why would you say such things? Friendship is Lantas di sini kompetisi pun dimulai. Terlihat Titus yang mengamati pertarungan para gladiator dari atas balkon. Satu persatu dari para gladiator pun dipertarungkan dengan lawan mereka masing-masing. Dan di waktu yang bersamaan terlihat Batiatus yang sedang menghampiri Titus sang ayah. Di sini ternyata Batiatus tidak mengetahui tentang kompetisi gladiator yang diadakan oleh Titus sang ayah, sehingga Batiatus pun terlihat agak sedikit menggerutu kepada Titus. Akan tetapi di sini Titus tetap terlihat tidak peduli dengan perkataan apapun dari Batiatus sang anak. Dan Titus pun justru membahas lagi tentang Lucrecia menantunya itu. Titus memerintahkan Batiatus untuk segera menceraikan Lucrecia dan mengancam tidak akan mengakui Batiatus lagi sebagai seorang anak jika ia tidak segera menceraikan sang istri. The rankings will be decided. Move beyond past transgressions. Setelah itu, Batiatus pun menceritakan semuanya kepada Lucrecia sang istri, dan hal ini pun sontak membuat Lucrecia sangat terpukul, dan lantas mereka berdua pun bertengkar hebat di situ. Dan tanpa sengaja Batiatus pun keceplosan mengatakan jika selama ini dia masih belum bisa memberikan keturunan atau seorang anak untuknya. Mendengar itu, sontak Lucrecia menjadi sangat bersedih dan lalu meninggalkan Batiatus. Selanjutnya terlihat Melita yang dimana dia sedang mengadakan ritual kepada dewa sembari mengeluhkan beban hidup yang dia alami saat ini kepada Unomaus sang suami. Let events removed from our hands. Let's surely remember this. You truly love this. This house is the foundation upon which I was. Dan lantas Melita dan Unomaus sang suami pun terlihat berdoa bersama di dalam ruangan kamar mereka. Let us pray. Lalu keesokan harinya dilanjutkan lagi kompetisi para gladiator itu. Kali ini terlihat Ashur yang dipertarungkan melawan Geneus dengan senjata barunya yaitu jaring dan tombak Trisula. Terlihat Titus dan Batiatus yang mengamati kompetisi itu dari atas balkon. Kali ini mereka berdua terlihat sangat sumringah sembari menilai akan kelebihan masing-masing dari para gladiatornya. Tak lama kemudian, terlihat Lucrecia yang dimana dia tengah menghampiri Titus bersama Batiatus sang suami di situ.
Lalu tiba-tiba dari arah belakang teriak Nivia yang mengatakan jika Tullius telah datang kemari. Mendengar itu, Batiatus pun sontak kaget. Akan tetapi rupanya di sini memang Tituslah yang mengundang Tullius kemari. Dan lantas Titus pun segera beranjak untuk menemui Tullius. Lalu di situ Batiatus dan Lucretia kembali bertengkar, dan tanpa sengaja Batiatus pun keceplosan mengatakan kekecewaannya kembali kepada Lucretia jika selama ini dia masih belum bisa memberikan keturunan atau seorang anak untuknya. Such dreams. Just never do whatever we must. Kemudian diperlihatkan Titus yang dimana dia telah bertemu dengan Tullius. Di sini terlihat Tullius yang membawakan mulsum atau minuman anggur kepada Titus. Namun Titus enggan untuk menerimanya karena seharian ini ia sudah banyak minum. Lalu di sini Titus mengungkapkan kekesalannya kepada Tullius tentang terbunuhnya Gaia di rumahnya saat pesta pada malam itu. Dan lantas Tullius pun mengatakan pada Titus jika ia akan menebus untuk semua kesalahan saat malam pesta waktu itu, yaitu dengan memberikan Titus posisi atau tempat dalam pertandingan finalia mendatang. Akan tetapi di sini Tullius kembali meminta Gannicus untuk dia beli darinya. My son believes the man a champion. You're a reasonable man, Titus. You always have. Enjoy them. Setelah itu diperlihatkan Nivia yang tengah menghampiri Diona sahabatnya yang masih terlihat sangat terpuruk dan bersedih karena peristiwa yang telah dialaminya saat itu. Dan di sini Nivia pun lantas menenangkannya. Slywood takes my life. Dan selanjutnya diperlihatkan dari kompetisi di Ludus yang dimana kali ini dipertarungkan antara Gannicus dan Barca. Dan pertandingan itu pun akhirnya dimenangkan oleh Gannicus. Dan berikutnya di pertarungan antara Azur melawan Dagan. Take position. Awalnya terlihat Dagan telah hampir saja mengalahkan Azur. Akan tetapi karena kelicikan Azur, ketika Dagan terlihat lengah, Azur pun langsung menyerangnya hingga mata Dagan pun dibutakan oleh Azur. Brings end of contest and appropriate reckoning. As would I. Lisa. You hear them out. They are to obey such a command. To return to drink and whores forcing you from. Don't. What seizes you? I was lost in a moment. Bebas. Dan setelah itu terlihat Lucretia yang memanfaatkan momen di saat sang suami sedang keluar bersama Titus sang mertua dengan memanggil Crixus ke kamarnya. Rupanya di sini Lucretia meminta Crixus untuk menidurinya karena dipercaya jika benih dari bangsa gaul sangatlah ampuh untuk menghasilkan anak. Do you understand, Slay? Well, I would not look at you. Into me. Dan setelah itu diperlihatkan Titus yang mengajak Batiatus untuk pergi ke arena lama. Di situ Titus menceritakan beberapa kenangan lamanya terhadap Batiatus sang anak. Akan tetapi di sini Batiatus justru terlihat sedang mengambil balok kayu yang sepertinya akan ia pergunakan untuk memukul Titus sang ayah. Namun entah kenapa Batiatus pun lantas tak tega untuk melakukannya. You are my son. What? Tullius makes offer. Me until tomorrow, yet now pressed for answer. And we shall rise together, huh? You really did not want this life. I pray it brings you peace. Dan lalu terlihat Batiatus yang menghampiri Lucretia sang istri yang tengah mandi. Di sini dia menceritakan akan kejadian itu padanya, dan Batiatus pun lantas mengambil keputusan untuk pergi saja dari kediamannya karena dia tidak bisa menuruti perintah dari Titus untuk menceraikan Lucretia istrinya. The depths. Well, Tully here. It does not matter. Nothing but our clothes. We have lost everything. Dan berikutnya terlihat Titus yang dimana dia telah melihat hasil akhir dari kompetisi itu. Di sini Titus juga mengatakan pada Unomaus jika dia ingin menjual Gannicus pada Tullius. Di sini Unomaus pun menyampaikan keberatannya kepada Titus apabila Titus menjual Gannicus kepada Tullius. Karena berbagai pertimbangan, lantas Titus pun memberikan kesempatan kepada Gannicus jika ia bisa menang bertarung melawan Crixus, maka dia tidak jadi dijual pada I I Tullius. speak from position. James, we will be forced to beg for matches. Let the gods show us the way, following the others that have failed to honor it. Clear mind. Lalu Unomaus pun menyampaikan kepada Gannicus tentang apa yang telah dikatakan oleh Titus sang majikan. Champion of this house. Take position. Doing the answering. Saat pertarungan Gannicus dan Crixus dimulai, terlihat Batiatus telah menyampaikan keputusannya kepada Titus sang ayah untuk tetap mempertahankan pernikahannya dengan Lucretia dan bersiap untuk pergi dari rumah dan meninggalkan Ludus ini. Lucretia juga memerintahkan Nivia untuk segera mengemasi barang-barang mereka. Rupanya, di sini telah dimanfaatkan Nivia untuk membantu kabur Diona sahabatnya karena Nivia sangat kasihan dengan keterpurukan yang dialami oleh Diona. Go before contest is ended.
Nice water. Dan lantas pertarungan itu pun dimenangkan oleh Crixus. Kemenangan itu bukan karena Gannicus tak bisa mengalahkan Crixus, akan tetapi karena Gannicus mengalah dan ingin menjauh dari Melita, karena dia tak ingin mengorbankan persahabatannya dengan Unomaus atau Doctori. Setelah pertarungan itu selesai, terlihat Titus sangat terpukul atas keputusan Batiatus yang lebih memilih Lucretia sang istri daripada Titus sang ayah, yang akhirnya mengakibatkan Titus demam tinggi dan terbaring sakit di tempat tidurnya. Dan terlihat seorang tabib yang tengah memeriksanya mengatakan kalau ia kehabisan obat dan harus mencarinya terlebih dahulu di kota. Tabib itu pun berangkat untuk mencari obat ditemani Batiatus dan Doctori sembari berpesan kepada Lucretia untuk memberikan sedikit anggur kepada Titus untuk sedikit mengurangi demamnya. Kemudian Lucretia memberikan secangkir anggur kepada Titus sang mertua ditemani dengan Melita. Di situ tiba-tiba Melita meminta izin kepada Lucretia untuk menemui Gannicus guna mengucapkan kata perpisahan, karena Melita tahu kalau besok Gannicus akan dijual ke penambangan sembari membawa secawan anggur seusai memberikannya kepada Titus. Saat menemui Gannicus, Melita berbincang sembari mengajak Gannicus untuk minum anggur bersama. Tetapi Gannicus menolak dan tak ingin minum anggur waktu itu. Lalu Melita meminum anggur itu sendiri sembari berbincang dan mereka pun terhanyut dalam kemesraan. Gaze upon you every day and be denied your touch. And it is for the bite, my words. Saat mereka hendak bercinta, tiba-tiba Melita memuntahkan darah akibat anggur yang telah diminumnya. No wine. Medicus gave me. As I say, I'm far worse. My lack of breeding, my absence of family bonding. Ternyata, minuman anggur itu sebelumnya telah dicampur racun oleh Lucretia untuk meracuni Titus sang mertua, yang mengakibatkan Melita juga ikut terbunuh secara bersamaan. You moved from overbearing shadow. So I began bringing you. You were not moved despite ailing him. More permanent solutions required between us. Quintus will not forgive Tullius. Freeze! My father. I. Melita, please. Mengetahui akan hal itu, Lucretia pun panik dan memerintahkan Gannicus dan seluruh budaknya untuk tidak memberitahu Unomaus atau Doctori kalau Melita tewas di dalam sel Gannicus. Go! Sepulang Batiatus dan Doctori, mereka pun sangat terpukul dan bersedih karena kehilangan sosok orang yang sangat mereka cintai. Di episode pamungkas kali ini diawali dengan diperlihatkannya Batiatus yang tengah meratapi akan kepergian dari Titus sang ayah. Di sini terlihat sang magistrat yang juga turut mengucapkan bela sungkawa kepada Batiatus di hadapan jenazah dari Titus yang kini telah berbaring tak bernyawa. Lalu terlihat Lucretia yang mengatakan kepada Batiatus sang suami jika kedatangan sang magistrat kemari adalah suatu kehormatan yang sangat besar baginya. Dan di sini Lucretia pun juga terlihat sedang berbasa-basi untuk menenangkan Batiatus sang suami. Padahal sebenarnya dia sendirilah yang telah membunuh mertuanya itu. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Vettius yang ternyata juga datang di acara berkabung itu, meskipun sebenarnya kedatangan Vettius sangatlah tidak diharapkan di situ. Hal itu pun sontak membuat Batiatus sangat emosi, karena Vettius merupakan salah satu orang terdekat dari Tullius yang kini tertuduh oleh Batiatus sebagai pembunuh Titus sang ayah. Akan tetapi, di sini Lucretia berusaha meredam emosi dari Batiatus, karena jika emosinya tak terkendali, maka akan justru mencoreng nama baiknya di hadapan sang magistrat yang saat ini juga tengah berada di situ. Lalu di sini Vettius mengatakan bela sungkawa terhadap Batiatus dan juga menyampaikan jika Tullius tak dapat kemari karena ada urusan di Antioch demi kejayaan Republik. Vettius pun juga mengatakan kepada Batiatus untuk segera menyerahkan Gannicus kepada Tullius karena sebelum meninggalnya Titus, mereka telah membuat kesepakatan akan hal itu, yaitu jika Titus akan menjual Gannicus kepada Tullius. Perkataan dari Vettius itu pun justru membuat emosi dari Batiatus semakin memuncak karena mengatakan hal itu di saat momen yang sedang berkabung. Tapi di sini Lucretia juga masih tetap berusaha untuk meredam amarah dari Batiatus sang suami. Lalu Vettius pun beranjak pergi meninggalkan kediaman Batiatus sembari mengancamnya jika dia tak segera menyerahkan Gannicus, maka Tullius tidak akan pernah mengikut sertakan Batiatus di acara pembukaan gelanggang baru mendatang. Dan selanjutnya diperlihatkan para gladiator yang tengah bersiap dan lalu berkumpul untuk menghormati kepergian Titus yang tak lain juga majikan dari mereka semua seperti halnya Batiatus. Lalu terlihat Gannicus yang mengungkapkan rasa dukanya kepada Unomaus atas meninggalnya Melita, istri dari Unomaus. I would assume her place so that her laugh may once again. She loved you. Heard in my youth by my father. Lalu Batiatus pun berpidato di hadapan para gladiatornya. Di sini Batiatus juga menyampaikan jika tidak ada gladiator yang akan dikirim ke penambangan sesuai perintah dari Titus sebelum meninggal, sekalipun para gladiator yang telah kalah dalam kompetisi itu. Dan lantas Batiatus memerintahkan beberapa gladiatornya untuk bertarung bersamaan dengan upacara pembakaran mayat dari Titus sang ayah sebagai penghormatan terakhir atas kepergiannya. We fight your mad conclusion. Drop your defense and take the game. Spill blood upon this. Begin.
Setelah itu diperlihatkan Batiatus yang dimana dia telah menunjukkan kepada Gannicus tentang bukti nota penjualan akan dirinya kepada Tullius. Di sini Batiatus terlihat bingung dan sangat berat jika dia sampai melepaskan Gannicus ke tangan Tullius. Akan tetapi, di sini Gannicus justru meminta Batiatus untuk segera menyerahkan dirinya kepada Tullius dengan alasan agar supaya Gannicus bisa segera membunuh Tullius untuk membalaskan dendam Titus sang ayah. Akan tetapi Batiatus tidak percaya begitu saja akan ucapan dari Gannicus, karena selama ini Gannicus terlihat tidak begitu menyukai akan keberadaan Titus sang ayah, dan begitupun juga sebaliknya. Lantas Gannicus pun mengatakan jika di sini dia mempunyai alasan lain untuk itu, yaitu demi membalaskan dendam dari Melita. Dan setelah mendengar itu, barulah Batiatus agak sedikit percaya kepada Gannicus. Namun, di sini Batiatus tetap masih banyak pertimbangan untuk hal ini, karena selama ini dia menilai jika Gannicuslah gladiator terbaiknya di antara para gladiatornya yang lain. Dan dia tetap tidak bisa menerima jika nantinya setelah Gannicus dimiliki oleh Tullius, Gannicus pun lantas akan dipertarungkan melawan gladiatornya sendiri. Akhirnya Batiatus pun mengatakan kepada Gannicus jika dia akan mencari cara lain untuk dapat segera mengatasi permasalahan ini dan akan segera menghubunginya kembali. Then I will use it and come to an answer in the balance. Dan selanjutnya terlihat Lucretia yang tengah berbincang-bincang dengan Solonius. Di sini Lucretia masih bingung memikirkan akan permasalahan Batiatus sang suami dengan Tullius saat ini yang tak kunjung usai. Lalu Solonius mengatakan pada Lucretia jika permasalahan antara Batiatus dan Tullius tidak segera diselesaikan, maka dia mengkhawatirkan jika nantinya akan timbul permasalahan baru yang akan lebih besar. Lalu Solonius pun menawarkan pada Lucretia jika permasalahan ini nantinya menjadi semakin parah. Dia pun menyuruh Lucretia untuk tinggal di rumahnya demi keamanan dari Lucretia. Dan tak lama kemudian terlihat Batiatus yang tengah menghampiri mereka. Dan di waktu yang bersamaan, Solonius terlihat berpamitan untuk pulang. Akan tetapi, di sini Batiatus langsung mencegahnya karena di saat ini dia sedang membutuhkan nasihat darinya. Dan pembicaraan di sini pun masih juga tentang permasalahan dengan Tullius. Dan karena permasalahan ini masih belum juga terpecahkan, lalu Batiatus pun terlihat mengajak Solonius untuk beranjak pergi guna menenangkan pikiran sembari mencari solusi yang tepat untuk permasalahan ini. I must seek Mors. Yet stand clouded. Dan selanjutnya diperlihatkan Nivia yang sedang ditato punggungnya, yang dimana tato atau tanda tersebut kini dipercayakan oleh Lucretia padanya sebagai orang atau budak kepercayaan yang semula jabatan tersebut diposisikan pada Melita yang kini telah tewas. Lucretia pun berpesan kepada Nivia agar supaya dia selalu setia padanya, dan Nivia pun lantas mengiyakan atas amanat yang telah diberikan oleh majikannya tersebut. Dan tak lama kemudian terlihat Batiatus yang menyuruh Lucretia sang istri untuk memerintahkan Onomaus menemui Gannicus dan menyuruhnya bersiap untuk pergi dari situ. Not too late. I've finished. Lantas Onomaus pun mendatangi mereka dan lalu mengatakan pada Gannicus jika ia tetap tidak akan menjualnya kepada Tullius karena di sini mungkin Batiatus sudah menemukan jalan lain untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Tullius. Close to me, fall to Tullius. The choice is removed from you. When I meet her in the afterlife, I have lost my wife. Nemesis. Time for words is past. What words were you about to fucking speak? Ones weighted with Conscience. Speak it. brave, but a while longer. How am I? Dan setelah itu diperlihatkan Solonius yang tengah menemui Tullius dan Vettius. Di sini terlihat Tullius yang marah besar dan mengamuk serta menodongkan pisau ke wajah Solonius setelah Solonius mengatakan padanya jika pagi tadi Batiatus hendak menjual Gannicus ke pedagang Syrian. Dan karena merasa terancam, akhirnya Solonius pun mengatakan tentang keberadaan Batiatus jika ia akan menemui orang Syrian itu di ujung kota. Dan tanpa berpikir panjang, Tullius pun langsung mempersiapkan anak buahnya untuk menyusul Batiatus yang telah berada di sana. Lantas di sini Solonius mengatakan pada Tullius agar supaya dia berhati-hati karena Solonius mengatakan kepada Tullius jika Batiatus mempunyai rencana untuk menghabisinya. Akan tetapi Vettius yang juga berada di sebelahnya pun terlihat meremehkan Batiatus dan lantas di situ mereka pun menghina sembari menertawakan Batiatus di hadapan Solonius. He thought himself above those around him. As a fucking son. Lantas selanjutnya diperlihatkan Batiatus bersama Barca, Gannicus dan juga Doktore atau Onomaus yang tengah berada di ujung kota. Dan tak lama kemudian, di situ muncullah Tullius bersama Vettius yang di waktu bersamaan terlihat juga Asur dan para gladiator milik Batiatus yang lain yang juga bermunculan di setiap sudut tempat itu. Mereka pun lantas mengepung Tullius dan Vettius beserta anak buahnya yang lalu mau tidak mau mereka pun akhirnya harus bertarung untuk menghadapi Batiatus dan para gladiatornya di situ. Di dalam pertarungan itu, terlihat Barca yang tengah tertusuk pedang di bagian perut oleh salah satu anak buah dari Tullius. Dan lantas Batiatus yang kebetulan berada di belakang orang itu pun akhirnya menusukkan pisaunya tepat di belakang leher dari anak buah Tullius tersebut. Dan terlihat Vettius yang juga tengah jatuh tersungkur di situ. Lalu tak lama kemudian, Tullius pun juga berhasil dilumpuhkan. Akan tetapi di saat Onomaus atau Doktore hendak menusukkan pedangnya ke arah Tullius, tiba-tiba Batiatus menghentikannya karena dia tak ingin jika Tullius mati terlalu cepat. Dan lalu Batiatus pun menyuruh untuk mengikatnya. Dan rupanya ini semua telah direncanakan oleh Batiatus, Solonius dan juga para gladiatornya. Final words before you depart. Dan selanjutnya diperlihatkan Vettius yang tengah tersadar dari pingsannya dengan tubuh tergantung dengan terikat tali serta mulut yang tersumpal yang dimana kini dia telah berada di markas Batiatus. Solonius yang berada di situ pun lantas membuka sumpalan di mulut Vettius. Di sini lantas Solonius memberikan penawaran kepada Vettius jika ia masih ingin tetap hidup. Maka Solonius memerintahkan Vettius untuk memberitahukan kepada sang magistrat dan para petinggi-petinggi yang lain pada saat acara pembukaan gelanggang baru nanti jika Tullius tidak dapat menghadiri acara tersebut karena ada keperluan yang mendesak di Antioch. Solonius pun juga meminta Vettius untuk menyerahkan seluruh gladiator miliknya kepadanya. Dan karena di sini Vettius merasa jika nyawanya terancam dan masih tetap ingin hidup, maka mau tidak mau Vettius pun akhirnya menyanggupi tawaran dari Solonius tersebut. Hearts eventually pass from this world.
Dan berikutnya terlihat Crixus yang dimana dia telah dipanggil untuk yang kedua kalinya oleh Lucretia ke dalam kamarnya. Dan rupanya tujuan Lucretia di sini tak lain adalah untuk menabur benih dari Crixus di rahimnya. Akan tetapi kali ini Lucretia menginginkan pemandangan yang indah dari penampilan Crixus. Yang lantas Lucretia pun memerintahkan Crixus untuk membersihkan tubuhnya serta rambut panjang dan sekaligus jenggotnya itu. Setelah itu diperlihatkan Batiatus beserta para gladiatornya tengah membawa Tullius menuju ke arena gelanggang baru pada malam yang telah larut. Dan di sini pun Tullius terlihat memberikan banyak penawaran kepada Batiatus. Bahkan dia akan berjanji untuk mengabulkan semua keinginan dari Batiatus karena nyawa Tullius kini sudah berada di ujung tanduk. Akan tetapi rupanya ini semua sudah terlambat karena apapun penawaran yang akan diberikan oleh Tullius tak akan sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Tullius padanya. Lalu Batiatus pun memasukkan abu dari Titus sang ayah ke dalam mulut Tullius karena Batiatus menganggap jika Tulliuslah yang memberikan racun ke dalam anggur Titus. Dan karena merasa jika dia tidak pernah melakukannya, di sini Tullius pun sempat membantah akan tuduhan dari Batiatus tersebut. Namun, Batiatus yang sudah gelap mata pun akhirnya menusukkan pisau yang telah dipegangnya itu ke perut Tullius, yang lantas disusul dengan tusukan pedang dari Unomaus dan Gannicus, yang lantas mereka pun mengubur Titus dalam pondasi bangunan gelanggang baru tersebut. Dan di sisi lain terlihat Lucretia dan Crixus yang di waktu bersamaan mereka juga telah memulai bercocok tanam di dalam kamar Lucretia. Dan selanjutnya tibalah di acara pembukaan arena gelanggang baru yang telah lama dinanti-nantikan oleh seluruh penduduk Roma di situ. Di sini terlihat sang magistrat dan para petinggi-petinggi yang lain telah duduk di balkon utama untuk menanti acara dimulai. Terlihat pula Batiatus dan Lucretia sang istri yang juga telah berada di situ sembari berbasa-basi kepada sang magistrat dan petinggi-petinggi yang lain. Sang magistrat terlihat sudah menanti akan kedatangan Tullius di situ, karena Tullius merupakan orang yang punya peran penting di gelanggang baru tersebut. Dan lantas dimulailah sandiwara yang telah dirancang dengan rapi itu oleh Batiatus. Tak lama berselang, terlihat Vettius dan Solonius yang datang sembari mengabarkan jika Tullius tidak dapat menghadiri acara tersebut dikarenakan ada urusan yang mendesak di Antiok, dan keberangkatannya pun juga sangat mendadak. Dan di sini lantas terlihat sang magistrat akan mengumumkan pada seluruh penduduk Capua untuk membatalkan acara tersebut karena ketidakhadiran Tullius di situ. Namun Vettius pun menyahutinya sembari berkata jika Tullius berpesan agar supaya acara tetap berjalan meskipun tanpa kehadirannya. Lalu sang magistrat pun menyetujuinya sembari berkata kepada Vettius untuk menyuruh duduk di sebelahnya menggantikan Tullius. Akan tetapi Vettius mengatakan jika saat ini dia telah berhenti untuk menjadi seorang Lanista dan telah menyerahkan seluruh gladiatornya kepada Solonius. Dan tak lama kemudian Vettius berpamitan untuk meninggalkan tempat itu sembari mengatakan jika dia akan menyusul Tullius ke Antiok. Vettius speaks truth. Let us vote absent friends from mine. Solonius yang mengantar Vettius untuk meninggalkan tempat itu pun berpesan padanya untuk segera pergi jauh meninggalkan Capua. Lalu terlihat Batiatus yang menghampiri Solonius sembari mengungkapkan kekecewaannya pada sahabatnya itu karena Solonius telah mengambil semua gladiator milik Vettius dan budaknya dan bukannya membagi dua dengan Batiatus. Namun Solonius terlihat tidak memperdulikan semua perkataan dari Batiatus. Lantas dia pun kembali ke balkon utama dan lalu duduk di samping sang magistrat. Lantas dimulailah acara di gelanggang baru itu yang diawali dengan acara eksekusi dari 4 budak yang salah satunya terlihat Diona yang saat itu pernah kabur dari kediaman Batiatus. Melihat itu, Nivia yang notabene adalah sahabatnya itu pun hanya bisa tercengang sembari meneteskan air mata melihat Diona yang telah tertangkap dan akan dieksekusi itu. Di sini sang magistrat sempat menawarkan kepada Batiatus untuk membebaskan Diona jika dia menginginkannya, karena Diona adalah merupakan salah satu budak dari Batiatus. Namun, Batiatus terlihat menolak tawaran dari sang magistrat sembari mengatakan jika biarlah peristiwa ini bisa menjadi pelajaran bagi semua orang yang berani mengkhianatinya. Dan lantas Solonius yang kini telah menggantikan posisi Vettius pun memerintahkan Caburus yang notabene adalah salah satu gladiator terhebatnya untuk segera mengeksekusi keempat budak tersebut di hadapan sang magistrat dan seluruh penduduk Capua yang berada di situ. Dan setelah itu terlihat Dr. Ray yang tengah mempersiapkan para gladiator untuk acara pertarungan mematikan di gelanggang baru itu. Di sini terlihat Barca yang memaksa Dr. Ray untuk mengikut sertakannya di acara pertandingan tersebut. Namun Dr. Ray tetap tidak mengizinkannya karena saat ini Barca masih terluka parah di perutnya. Lalu terlihat Dr. Ray yang menghampiri Gannicus sembari mengatakan padanya jika dia akan bertarung menghadapi Asclepius dan Sinotes sebelum acara pertarungan utama dimulai. Namun di sini Dr. Ray memerintahkan Crixus untuk bersiap karena dialah yang akan mengawali pertarungan tersebut sebelum Gannicus dan rekan-rekan gladiatornya yang lain. Dan tak lama kemudian, terlihat sang magistrat yang berpidato di hadapan seluruh masyarakat Capua guna mengumumkan akan segera dimulainya acara pembukaan gelanggang baru tersebut. Sang magistrat juga menyampaikan jika di sini para gladiator milik Batiatus akan dipertarungkan melawan para gladiator milik Solonius dengan tema pertarungan tanpa ampun dan mematikan. Dan tak lama berselang, muncullah Crixus yang dimana dia lantas bertarung melawan salah satu gladiator milik Solonius. Yang tak butuh waktu lama, akhirnya Crixus pun terlihat memenangkan pertarungan itu. Dan berikutnya disusul dengan Asur, Gneus, Gannicus, dan juga yang lainnya. Dan ini adalah masih merupakan dalam babak seleksi yang dimana pemenang dari pertarungan ini akan berlanjut menuju ke pertarungan utama nanti. Once more, Gannicus proves himself. Yet I fear the numbers stand against you in the Primus. Yes, is about to discover. I give no shit about other men.
Malam hari pun telah tiba. Di sini terlihat Batiatus yang dimana dia telah berpidato dan menyampaikan beberapa pesan kepada para gladiatornya yang akan melanjutkan ke pertarungan utama nanti. Batiatus juga mengatakan jika jumlah dari mereka kalah banyak dengan jumlah gladiator milik Solonius. Akan tetapi, di sini Batiatus tetap memberikan semangat kepada mereka semua meskipun dengan jumlah gladiatornya yang sangat minim. Lantas Doktore pun memerintahkan para gladiator untuk berbaris guna bersiap untuk menuju ke pertarungan utama yang telah dinantikan oleh sang magistrat dan seluruh masyarakat Capua di situ. Trompet pun telah berbunyi yang berarti akan dimulainya pertarungan utama tersebut. Para gladiator pun berbaris menuju ke tengah arena dengan disertai dengan sorakan hebat dari para penonton. Kedua kubu pun telah bersiap di tengah arena dengan lingkaran api. And yet it hungers! And for himself, and himself alone. Find them in final contest. Dan lantas sang magistrat pun kembali berpidato yang lantas dimulailah pertarungan utama itu setelah terdengar aba-aba dari sang magistrat. Split heaven with the sound of your... Begin! Pertarungan itu pun berlangsung seru dan sangat menegangkan. Kedua majikan dari para gladiator yang berada di balkon utama yaitu Batiatus dan Solonius itu pun terlihat saling mencemooh satu sama lain. Dan di tengah-tengah pertarungan itu terlihat Dagan yang tiba-tiba menyerang Asur karena dendam pribadinya. Yang lantas Solonius pun menertawakan Batiatus karena pertarungan yang terjadi di mana mereka adalah sama-sama gladiator miliknya. Dan di satu kesempatan akhirnya Asur pun dapat membunuh Dagan dengan menusukkan pedang tepat mengenai perutnya. Lantas di sini juga terlihat Asur yang akan mengayuhkan tombak ke arah Ganikus yang dimana dia sedang fokus bertarung melawan Kaburus. Akan tetapi Krixus yang berada di sebelahnya pun langsung menyayatkan pedangnya ke kaki Asur dan lalu melemparkannya keluar dari lingkaran api tersebut. Dan lalu Krixus pun segera membantu Ganikus yang dimana dia terlihat seorang diri bertarung menghadapi Kaburus yang terlihat dialah satu-satunya gladiator milik Solonius yang kini masih tersisa di situ. Di sini Krixus pun lantas tersayat pedang dari Kaburus. Dan melihat itu, Ganikus pun segera bergegas untuk menyelamatkan dengan mendorong Krixus keluar dari kobaran api tersebut yang berarti Krixus tidak dapat melanjutkan pertarungan itu. Dan kini Ganikus pun melawan Kaburus seorang diri. Melihat itu, Solonius pun terlihat kembali bersemangat melihat pertarungan yang dia rasa ini telah berimbang yaitu 1 lawan 1. Di sini terlihat Ganikus yang sempat kewalahan oleh serangan yang bertubi-tubi dari Kaburus hingga membuatnya jatuh tersungkur. Akan tetapi, Ganikus pun kembali bangkit setelah menatap Unomaus atau Doktore yang terlihat telah memantaunya dari kejauhan. Dan lantas Kaburus pun menusukkan tombaknya ke arah Ganikus. Namun bersamaan dengan itu, Ganikus pun terlihat dapat mematahkan tombak tersebut yang lantas menusukkannya ke mulut Kaburus. Dan akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh Ganikus sang dewa gelanggang. Sorakan para penonton pun tak henti-hentinya sembari menyebut dan menyerukan nama Ganikus. Melihat itu, Batiatus sang majikan pun sangat bersemangat disertai ucapan selamat atas kemenangannya dari sang magistrat dan para petinggi-petinggi yang lain. Dan di tengah momen itu, Solonius terlihat mengusulkan kepada sang magistrat untuk memberikan kebebasan kepada Ganikus atas apa yang kini telah diraihnya sebagai seorang juara. Lalu sang magistrat pun menyetujui akan saran dari Solonius itu. Dan Batiatus pun hanya bisa pasrah dan menerima kehendak dari sang magistrat tersebut meskipun dengan berat hati. Lantas sang magistrat pun mengumumkan sembari menganugerahkan kebebasan kepada Ganikus di depan seluruh masyarakat Capua. Has proven himself to the city of... Dan setelah itu, Ganikus berpamitan kepada semua rekan-rekan gladiatornya. Di sini Batiatus pun hanya bisa pasrah menerima keadaan ini yang lantas Lucretia sang istri pun menenangkannya sembari mengusulkan Krixus untuk dijadikan gladiator terbaiknya yang akan menggantikan posisi Ganikus. Karena di sini Krixus juga dinilai sangatlah berpotensi. Lantas Ganikus pun juga terlihat memberikan sebuah kalung kepada Krixus saat sedang berpamitan dengannya. Dan yang terakhir kalinya, lantas Unomaus atau Doktore memberikan sebuah pedang kecil dengan sebutan Rudis yang menandakan jika kini Ganikus telah bebas dan bukan lagi seorang budak. Lalu Ganikus pun juga berpamitan kepada sahabatnya tersebut. Dan lantas Ganikus pun meninggalkan Ludus yang dimana selama ini tempat itulah yang telah mendidiknya hingga menjadi gladiator hebat seperti saat ini. Mengkrian numpak taksi, cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Penasaran dengan kelanjutan alur cerita film berikutnya? Ikuti terus Doa Movie, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik berikutnya. Dan jika teman-teman ada referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Blood for too long. I would not have blood for too long. Join with us. I would not have. Join with us.